Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Pecundang Kultus Demonik yang terlahir kembali. Cerita dibuka dengan pemandangan pembantaian di malam hari. Di bawah bulan purnama yang sedang bersinar, ada seorang anak yang sedang berjuang melawan para penyusup yang berusaha membunuhnya. Dan setelah berhasil membantai semua musuhnya, seseorang mentertawakan. Hahaha, kepala keluarga klan Seonwoo. Dan semua yang dia pakai hanyalah teknik King Cheng dan Jiang Chang. Apakah kau lupa 13 berang Seonwoo yang terkenal itu? Seni itu harusnya diwariskan padamu, bukan? Dan orang yang sedang mengejeknya ini adalah saudaranya sendiri, anak keempat klan Seonwoo, Shen Wugi, pemimpin tertinggi sekte Iblis Darah Hitam Dudang. Dia mentertawakan saudaranya yang bertarung menggunakan jurus milik klan lain yang bukan dari keluarganya. Dan yang sedang berjuang bertahan saat ini adalah Seon Woo-jin. Seon Wugi kemudian berbicara lagi kepadanya dari atas sana. Aku hampir lupa, bajingan kejam, membantai kerabatmu sendiri dengan begitu kejam, persis seperti tikus-tikus Birondae itu. Lalu bagaimana dengan anak ini? Ya, sepertinya aku memilih dengan tepat. Sekarang, coba bunuh anak ini dengan sekejam itu juga. Patriark terakhir klan Seonwoo, Seon Woo-jin. Yang harus dilawan oleh Seon Woo-jin saat ini adalah saudara perempuannya dan juga saudara dari Seon Wugi. Orang ini adalah Seon Woo-yeonha. Ketika diharuskan membunuh saudaranya sendiri, Seon Woo-jin melihat ke arah belakang dan merasakan kehadiran orang yang telah meninggalkannya. Dia lalu menundukkan kepalanya dan meminta maaf karena tidak bisa menjadi seperti orang yang dia panggil kapten. Dan ketika dia sedang menundukkan kepala, bayangan orang itu langsung muncul dan menenangkannya. Jin, kau membungkuk lagi. Aku sudah bilang, apa yang kau lakukan sudah cukup. Hasilnya bukan salahmu. Berdirilah tegak. Ketika melihat bayangan kaptennya, Seon Woo-jin langsung terlihat sedih. Dia lalu berniat untuk bertarung sampai akhir, sesuai dengan apa yang diajarkan kaptennya untuk tidak menyerah. Namun Seon Woo-jin tidak ingin ditangkap oleh mereka hidup-hidup, karena akan berakhir menjadi boneka mereka, dan tentu suatu hari mereka akan mengejar kaptennya. Seon Woo-jin tidak ingin membiarkan itu. Dia lalu mengarahkan pedangnya kepada tubuhnya sendiri. Dia ingin mati dengan caranya sendiri. Seon Woo-gi yang melihat dia melakukan itu terlihat kaget. Tetapi ketika dia mencoba menghentikannya, Seon Woo-jin sendiri tersenyum dan menjawab dengan tegas. Kau mungkin bisa membunuhku, tapi kau tak akan memakai mayatku, dan aku tak akan pernah membiarkanmu hidup. Bahkan sebagai hantu, aku akan membunuhmu. Dia mengatakan itu sambil menusuk tubuhnya perlahan, dan setelah selesai mengatakan semuanya, Seon Woo-jin langsung menusuk jantungnya dengan kuat, dan itu mengakhiri hidupnya. Sementara Seon Woo-gi sendiri terlihat kecewa karena tidak bisa menggunakan mayatnya itu. Seon Woo-jin sendiri mulai sekarat dan kehilangan kesadaran. Dia juga mempunyai beberapa penyesalan selama hidupnya. Kalau aku tahu akan berakhir seperti ini, aku akan hidup lebih penuh. Aku tak akan menyia-nyiakan hidup dengan lari. Berkata aku tak ingin melawan saudara-saudaraku dan membiarkan bakatku berkembang dengan bebas. Namun ketika dalam keadaan sekarat, Seon Woo-jin kembali mendengar hinaan-hinaan yang datang kepadanya. Dan ketika dia memperhatikan suara itu dengan fokus, tiba-tiba saja ayahnya membangunkan. Jin, hei brengsek, katakan sesuatu. Seon Woo-jin sendiri kebingungan ketika melihat ayahnya sedang memarahinya, dan dia sendiri saat ini sedang berlutut dengan tubuhnya yang gemuk. Di ruangan itu sudah ada ayahnya dan saudaranya yang lain yang sedang menyaksikan. Ketika melihat ayahnya yang sedang berdiri di depannya, Seon Woo-jin merasa sedang bermimpi karena dia belum melihatnya lagi semenjak hari itu 10 tahun lalu. Ketika dia mencoba untuk meraih ayahnya dan memanggilnya, Seon Woo-jin akhirnya sadar kalau tangannya sudah terikat. Dia juga kaget karena melihat tubuhnya berbeda dari yang dia ingat ketika mati. Ketika dia sedang melamun karena terkejut, ayahnya kembali memarahi. Dia mau berarti kau mengaku telah membunuh tuan muda ketiga klan dan calon iparmu. Ketika mendengar tuduhan itu, dia langsung teringat dengan pria yang bernama Dan Hasang, satu-satunya temannya yang dia miliki saat itu. Dalam bayangannya, ketika itu Seon Woo-jin sedang mabuk, dan temannya Dan Hasang sudah terbunuh dengan pedang yang menusuk tubuhnya. Dan saat itu Seon Woo-jin tidak bisa membantah karena tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya.
Dan ketika mengingat semua itu, Shen Wujin akhirnya menyadari kalau dia sudah berereksi dan kembali ke hari di mana dia difitnah membunuh Dan Hasang. Shen Wujin kemudian mengatakan kepada ayahnya kalau dia tidak mengingat kejadian itu, dan jawaban itu malah semakin membuat ayahnya marah. Dia kebingungan bagaimana caranya untuk menghadapi Patriark Lendan. Apakah dia harus membunuh Shen Wujin dan mengirim mayatnya ke sana? Ketika Shen Wujin sedang dimarahi dengan begitu keras, ketika saudaranya yang ada di sana malah mentertawakan. Dari kiri ke kanan, ada putra sulung yang bernama Shen Wuxiong, lalu putra kedua, Shen Wuhyok, dan putra keempat, Shen Wugi. Ketika ayah mereka mengatakan sesuatu yang kejam seperti itu, mereka malah mentertawakan dan tidak menolong. Bahkan mereka memberi saran untuk membuatnya lumpuh saja dan membiarkan Klendang melampiaskan amarah mereka kepada Shen Wujin. Shen Wugi juga menyarankan untuk mengirim Shen Wujin ke garis depan sebagai perwakilan dari keturunan langsung bagi aliansi. Dia mengatakan kalau Shen Wujin juga akan binasa, jadi setidaknya dia akan berguna di sana. Dan ketika mereka sedang mengatakan semua itu, Shen Wujin hanya diam saja karena memang mengetahui kalau para saudaranya itu tidak ingin pergi ke sana. Garis depan iblis, perbatasan melawan sekte iblis darah yang telah menguasai provinsi Yunnan. 10 tahun lalu, sekte iblis darah bertempur langsung dengan aliansi Murim dalam perang darah kebenaran. Setelah pertempuran brutal, aliansi itu nyaris berhasil menghentikan kemajuan mereka ke dataran tengah, tapi mereka tak bisa merebut kembali Yunnan. Kemudian, mereka merekrut seniman bela diri di sekitar Yunnan untuk menjaga dari sekte itu. Ini kemudian dikenal sebagai garis depan iblis. Tetapi setelah mengingat semua itu, Shen Wujin sadar kalau cerita tersebut hanyalah sejarah lama, dan sekarang yang harus bertahan di garis depan adalah para ahli waris garis keturunan langsung. Dan biasanya seseorang selemah dirinya tidak dikirim, namun insiden kali ini memberikan alasan untuk mengirimnya pergi. Dan ketika menyadari kalau ini adalah keinginan saudara-saudaranya, Shen Wujin sadar kalau dalang dibalik semua ini adalah salah satu dari mereka. Singkat cerita, ketika malam hari poek, Shen Wujin sudah berada di sebuah penjara. Ini persis terjadi seperti dalam ingatannya saat dia berusia 21 tahun. Ketika dia sedang mengingat kejadian-kejadian ingatan sebelumnya, seseorang datang ke sana, dan itu adalah Shen Wuyonha. Saudara perempuannya saat itu menanyakan bagaimana keadaannya, apakah dia baik-baik saja. Shen Wujin menjawab kalau dia baik-baik saja, dan bagaimana dengan Yonha. Shen Wuyonha lalu mengatakan kalau dia percaya Shen Wujin bukanlah pelakunya. Shen Wujin kemudian membenarkan hal itu dan mengatakan dia bukanlah pelakunya. Ketika mendengar Shen Wujin mengatakan itu dengan yakin, Shen Wuyonha terlihat kaget. Dia bertanya kenapa Shen Wujin mengatakan hal itu dengan begitu yakin. Shen Wujin lalu mengatakan alasannya yang sebenarnya. Dia satu-satunya temanku, tunanganmu. Kenapa aku harus membunuhnya? Saudara dan aku duduk berhadapan, minum bersama. Lalu aku melihat sebuah pedang yang bukan milikku menancap di punggungnya. Setelah mendengar cerita itu, Shen Wuyonha lalu bertanya kenapa dia tidak mengatakan ini sebelumnya kepada ayah mereka. Shen Wujin lalu menjawab dengan tegas, karena pergi ke garis depan tampak sebagai pilihan yang lebih baik untukku. Dia kemudian menceritakan sesuatu kepada Shen Wuyonha. Dia bercerita kalau saat dia masih kecil, dengan ibu yang pergi terlalu cepat dan tak ada keluarga untuk diandalkan, Shen Wujin harus bertahan hidup sendiri. Dengan kemampuan yang dia miliki, keluarga memanggil dia seorang jenius. Tapi untuk bertahan hidup, dia harus bersikap seperti orang bodoh. Peran itu menghormatinya sampai dia menjadi bodoh sungguhan, sebagai aib bagi klan yang hanya bisa tertawa konyol saat diejek. Itulah Shen Wujin selama 21 tahun. Dan untuk berubah, dia yakin harus pergi meninggalkan klan dan menemuinya di garis depan, idolanya dari masa lalu, naga angin Seolpung. Namun ketika memikirkan semua itu dan melihat Shen Wuyonha yang pergi meninggalkan, dia kembali memikirkan masa lalu. Tapi ketika dia sedang memikirkan hal itu, tanpa dia sadari ayahnya sudah berada di belakangnya di depan pintu penjara. Shen Wujin terkejut ketika melihatnya datang menjenguk. Dia juga kaget karena merasa ada yang berbeda pada pertemuan kali ini. Karena ketika dulu dia di penjara dan memohon untuk lari, ayahnya hanya menghela napas dan pergi. Ketika dia sedang memikirkan kejadian itu, ayahnya bertanya apakah dia benar-benar difitnah.
Shen Wujin sendiri hanya diam saja saat itu. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya mendengar apa yang dikatakan olehnya kepada Yonha, dan apakah dulu juga sama seperti ini. Ketika dia sedang mempertanyakan itu, ayahnya kembali berbicara kepadanya. Jin, aku tahu kau hanya berpura-pura bodoh, tapi aku tak pernah tahu kau ingin meninggalkan klan. Seandainya aku menyadarinya lebih cepat, maafkan aku Jin, hidupmu hancur karena ayahmu yang tak berguna. Ketika mengatakan itu, ayahnya terlihat sangat sedih. Shen Wujin yang melihat ekspresi ayahnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena selama ini ayahnya tidak pernah ikut campur ketika saudara-saudara dan ibu mereka sedang merundung. Dia juga sadar kalau kekuasaan iparnya sangat luar biasa, bahkan ayahnya harus tunduk kepada mereka. Shen Wujin sadar kalau orang sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk membalas mereka. Ayahnya kemudian bertanya apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Shen Wujin lalu menjawab kalau dia hanya ingin diberikan waktu 1 hari di arsip patriarki. Ayahnya kembali lagi bertanya tentang permintaannya itu. Shen Wujin mengatakan kalau dia malu karena dia tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri klan mereka. Dan sebelum pergi ke garis depan, dia ingin belajar setidaknya sedikit. Dia kembali mengingat kehidupan sebelumnya di mana dia menjadi seorang patriark. Namun dia saat itu tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri klan Shenwu. Dan pada kesempatan kali ini, dia yakin jika bisa mempelajari teknik 13 pedang Shenwu, dia bisa naik lebih cepat. Tetapi ketika dia memikirkan tentang menguasai jurus tersebut, ayahnya mengingatkannya kalau dia tidak akan bisa menguasai seni bela diri dalam sehari dari sebuah buku. Dan karena Shen Wujin terus memaksa ingin mempelajarinya, ayahnya akhirnya mengizinkan. Dia juga bahkan ingin mengajarinya sendiri. Karena jika belajar seni bela diri tanpa guru itu akan berbahaya. Ayahnya kemudian langsung memintanya untuk duduk bersila sekarang juga. Shen Wujin kemudian langsung duduk bersila dan berbalik membelakangi ayahnya. Setelah dia melakukan itu, ayahnya langsung meletakkan kedua tangannya pada punggungnya. Dia mulai mengalirkan tenaga dalamnya sambil menjelaskan sesuatu. Yang akan kuberikan padamu adalah seni tak terbatas primordial. Aku akan membacakan bait-baitnya, hafalkan mereka. Setelah mengatakan itu, sambil terus memasukkan tenaga dalam, ayahnya membacakan bait-bait dari jurus tersebut. Shen Wujin yang mendengar jurus seni tak terbatas primordial yang diajarkan itu merasa kaget, karena biasanya jurus itu adalah seni yang hanya dipelajari patriark dan ahli waris saja. Tetapi ketika mendapatkan jurus yang sangat berharga, Shen Wujin tidak terlihat senang. Dia malah terlihat murung saat sedang melakukan itu bersama ayahnya. Dia bertanya-tanya perasaan apa yang sedang dia rasakan saat ini. Sementara di sebuah ruangan keluarga, anak-anaknya yang lain sedang memprotes keputusan ayahnya yang membiarkan Shen Wujin memasuki ruangan arsip. Mereka meminta ayahnya untuk memikirkan keputusan itu sekali lagi. Namun ayahnya tetap bersikeras ingin melakukan itu, meminta kepada mereka untuk jangan bicara apapun lagi. Ketika ayahnya berkata tegas tentang keputusan itu, ketiga anaknya yang ada di sana terlihat kecewa, terutama Shen Wugi. Dia yang paling terlihat tidak terima dengan keputusan ini. Sementara saat ini, Shen Wujin sendiri sudah memasuki ruangan arsip patriark dan saat ini sedang berdiri di depan pintu. Dia terlihat sangat senang karena baginya 1 hari saja sudah sangat cukup untuk mempelajari banyak hal. Setelah memikirkan semua rencana, Shen Wujin saat ini sudah menghafal semua seni bela diri yang ada di ruangan itu. Dia tidak sedang mencoba untuk menguasainya, hanya memasukkannya ke dalam kepalanya saja. Dan alasan kenapa orang-orang memanggilnya jenius adalah karena satu hal, ingatan fotografisnya. Shen Wujin di kehidupan yang dulu juga bisa bertahan di garis depan dengan meniru gerakan rekan-rekannya. Dan ketika mengingat itu dia tersenyum dan ingat kalau kaptennya menyebut kemampuan ini sebagai ingatan eidetik. Terlihat saat ini dia sedang duduk dengan tumpukan buku-buku tebal di hadapannya. Dia kemudian memulai untuk mempelajari seni tak terbatas primordial yang dipelajari kemarin dan melanjutkan untuk menguasai teknik tertinggi klan 13 pedang Shenwu. Singkat cerita, setelah beberapa saat menghafal banyak buku yang ada di depannya, saat ini dia terlihat terkapar di lantai. Dia sudah tidak sanggup dan merasa kepalanya ingin meledak. Dalam keadaan itu, dia mengeluh karena saat ini tidak mengerti sedikit pun tentang 13 pedang Shenwu. Dan karena tidak menemukan kemajuan dalam penelitiannya, Shen Wujin memutuskan keluar untuk mencari udara segar terlebih dahulu.
Dia saat ini sedang berbaring di taman sambil memandang ke arah langit. Dia saat ini sedang mengeluh karena tidak mengerti sebagian besar dari buku yang telah dibacanya ketika dia sedang melakukan itu. Tiba-tiba saja ketika saudaranya datang ke sana dan menghinanya, Sean Woo-jin itu juga langsung bangun ketika mendengar mereka membicarakannya. Mereka mengatakan kalau seorang babi sedang berpura-pura belajar seni bela diri dan mengatakan sifat babi tak pernah berubah karena terlalu jatuh seenaknya dimanapun dia mau. Di belakang mereka juga ada dua orang wanita yang sedang berjalan bersama. Seorang wanita kemudian bertanya kepada mereka siapa orang yang sedang duduk di sana itu. Mereka dengan kompak langsung menyebutkan kalau itu adalah saudara mereka yang memalukan, mengatakan jika Sean Woo-jin itu terlihat lebih mirip babi daripada manusia. Dia bahkan memberitahu wanita itu kalau Sean Woo-jin sedang berlatih sebelum berangkat ke garis depan iblis besok. Dan ketika dia sedang menjelaskan tentang itu, wanita tersebut terlihat terpesona. Tetapi ketika wanita tersebut terus memandanginya dengan kagum, saudara-saudara yang menghentikannya. Dia tak pantas mendapatkan perhatian Nona juga. Babi itu pergi ke garis depan hanya untuk menebus sebuah kesalahan. Dan ketika mereka sedang mengobrol dengan wanita tersebut, Sean Woo-jin menyadari sesuatu. Juga, jangan bilang maksudmu Lady Juga Seoyul dari puncak pedang rahmat surgawi, jenius pedang yang muncul seperti komet dari klan Juga, yang pernah merendahkan dunia bela diri. Dan ketika sedang memperhatikannya, ternyata Juga Seoyul membahas dengan senyuman di wajah. Namun ketika melihat Juga Seoyul tersenyum kepada Sean Woo-jin, ternyata itu membuat Sean Woo-jin menjadi kesal. Dia langsung mendatangi Sean Woo-jin dan bertanya kepadanya, "Jadi saudara, apa kau belajar sesuatu? Kau berada di arsip eksklusif Patriark, kenapa tidak tunjukkan seberapa banyak kau berkembang?" Sean Woo-jin lalu membalas bagaimana mungkin bisa belajar setelah 1 hari latihan. Dia mengatakan kalau sedang melakukan yang terbaik saat ini dan meminta mereka untuk kembali. Tetapi ketika dia menolak dengan sopan, tiba-tiba saja Sean Woo-jin langsung menyerangnya dengan tinjunya. Dan karena melihat itu, Sean Woo-jin langsung menangkap pukulan itu dengan tangan kosong. Terlihat sebuah energi meledak ketika tangan mereka berbenturan, dan itu juga membuat Sean Woo-jin sangat terkejut. Namun saat ini Sean Woo-jin kebingungan karena dia merasakan rasa sakit hanya karena menahan pukulan itu. Dia berpikir untuk segera memperbaiki tubuhnya dengan cepat. Sementara saat ini kedua saudaranya yang lain sedang mentertawakan Sean Woo-jin yang tidak bisa mengalahkan kakaknya. Mereka mengatakan kalau Sean Woo-jin sedang pergi ke baris depan, dirinya lah yang akan menjadi aib bagi klannya. Setelah mendengar kedua saudaranya ingin menumbalkannya untuk menggantikan Sean Woo-jin, itu membuat Sean Woo-jin menjadi sangat kesal. Dia sekali lagi berlari untuk menyerang Sean Woo-jin yang saat ini sedang diam saja. Terlihat serangan-serangannya kini semakin cepat dan kuat. Tetapi ketika serangan itu datang, Sean Woo-jin pesan dari mencoba untuk terus bertahan meskipun merasakan sakit. Dan ketika menerima semua pukulan itu, dia langsung tersadar karena melihat sesuatu. Dia akhirnya fokus untuk memperhatikan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh saudaranya. Dan setelah melihatnya, dia yakin kalau itu adalah teknik Klan Seon Woo, serangan 3 tekukan angin. Dan tanpa sadar ketika dia telah menyadari jurus itu, dia malah memuji Sean Woo-jin dengan mengatakan kalau pergerakannya luar biasa. Sean Woo-jin yang mendengar itu langsung berhenti sejenak. Wajahnya langsung semakin pucat dan tubuhnya semakin gemetaran karena sudah mencapai puncak amarahnya. Melihat saudaranya yang semakin marah karena ucapannya tersebut, Sean Woo-jin langsung meminta maaf dan mengatakan jika dia salah ngomong. Dia lalu meminta kepada Sean Woo-jin untuk kembali melanjutkan serangannya dan memukul lebih keras. Saudara-saudaranya yang lain mendengar ucapan Sean Woo-jin semakin tertawa dengan keras. Mereka juga menginjek Sean Woo-jin dari belakang sana. Tentu saja mendengar semua ejekan itu, Sean Woo-jin semakin marah. Kali ini dia datang untuk menyerang Sean Woo-jin dengan niat membunuh. Tetapi sekali lagi ketika serangan-serangan itu datang kepadanya, Sean Woo-jin hanya menerima dan menghindarinya. Dia akhirnya bisa memahami bagian-bagian yang tidak bisa dia mengerti hanya dari membaca buku. Dia terus memperhatikan serangan-serangan yang datang. Bahkan ketika serangan pukulan itu berganti menjadi tendangan, dia sadar kalau ini adalah teknik tendangan penghancur pelindung. Namun ketika melihatnya, dia sadar kalau Seon Woo-jin tidak bisa melakukannya dengan benar.
Dan karena melihat celah yang ada, Shen Wojin bersiap untuk melakukan sebuah serangan. Dan ketika dia melancarkan serangan itu, dia berhasil mengenai tubuh Shen Wuji dengan tepat, sehingga itu membuat Shen Wuji terluka dan memuntahkan darah. Dan setelah saling menyerang, mereka berdua langsung terjatuh ke tanah secara bersamaan. Melihat Shen Wuji yang terluka, kedua saudara yang lain merasa marah. Mereka berniat untuk menghajar Shen Wojin yang sudah kelelahan karena pertarungan tadi. Mereka bahkan menentangnya untuk melakukan gerakan itu kepada mereka. Shen Wojin sendiri saat ini hanya duduk dan menggerutu di dalam hatinya atas sikap buruk kedua saudara tertuanya itu. Tetapi ketika mereka ingin melakukan pembulian tersebut, juga Seoyul tiba-tiba berbicara kepada mereka, memukuli saudara yang terluka dan mengganggu seseorang yang hampir tak bisa berdiri. Memalukan, bukan begitu Chonyeon? Mendengar ucapan dari juga Seoyul, Shen Woseong langsung berhenti dan berbalik kepadanya, mengatakan jika mereka hanya ingin memeriksa saudaranya. Shen Wojin sendiri saat ini hanya duduk dan memperhatikan adiknya yang sedang menangis di tanah itu. Dia juga merasa kalau saudara-saudaranya itu benar-benar memalukan. Dia juga kesal karena membiarkan orang bodoh seperti saudaranya mengatur-ngatur. Singkat cerita, setelah memeriksa keadaan saudaranya yang terluka, mereka bertiga bersama para wanita langsung pergi dari sana dan kembali meninggalkan Shen Wojin sendirian. Shen Wojin sendiri tidak mempermasalahkan hal itu. Dia langsung kembali merebahkan badannya di tanah. Dia juga berpikir untuk segera mengurus badannya yang gemuk itu secepatnya. Tetapi ketika dia baru saja merebahkan badannya, seseorang datang lagi, dan kali ini yang datang adalah ayahnya sendiri. Shen Wojin terkejut dan langsung bangun dari sana. Dia mencoba untuk menjelaskan apa yang telah terjadi barusan kepadanya, tetapi ayahnya mengatakan sesuatu yang membuatnya terharu. Kau sudah bekerja keras, Jin, dan aku bangga padamu. Tahukah kamu, dari 4 pernikahan yang kulakukan, hanya satu yang merupakan pilihanku sendiri. Dulu, aku mengira itu adalah kewajibanku terhadap klan, tapi sekarang aku tak begitu yakin. Shen Wojin sendiri hanya diam saja ketika ayahnya membahas masalah tentang pernikahannya dulu. Dan ketika dia sedang memperhatikan, ayahnya tiba-tiba bertanya apakah dia sudah menemukan manual untuk 13 pedang Seonwoo. Ketika Shen Wojin menjawab kalau dia sudah menemukannya, ayahnya kemudian berbalik, mengatakan kalau dia ingin berlatih sedikit keahlian pedangnya karena merasa sudah lama tidak melakukan. Ayahnya kemudian memintanya untuk beristirahat sebelum masuk kembali ke ruangan itu. Dan setelah mengatakan itu, ayahnya segera menarik pedangnya lalu melakukan beberapa gerakan. Ketika ayahnya mulai melakukan pergerakan-pergerakan tersebut, Shen Wojin langsung sadar jika ini adalah jurus 13 pedang Seonwoo. Shen Wojin saat itu memperhatikan dan sadar kalau ayahnya melakukan bentuk pertama hingga ke-13 dan kembali lagi ke bentuk pertama dengan lebih cepat. Dia sadar kalau ayahnya sedang menunjukkan sendiri gerakan-gerakan 13 pedang Seonwoo untuk memberitahu dan mengajarinya. Singkat cerita, setelah menyelesaikan pergerakan itu, ayahnya langsung pulang dari sana dan Shen Wojin sendiri saat ini sudah berada di dalam ruangan arsip kembali. Dia saat ini sedang mempelajari buku-buku yang lain. Dia lalu menutup buku tersebut. Dia mengatakan sudah membaca semua jurnal leluhur yang ada di sana. Namun ketika dia menyimpan buku itu, dia mengeluh karena hampir tidak memahami bentuk-bentuknya sendiri dari buku yang telah dia baca. Tetapi ketika sedang menyimpan buku terakhir, Shen Wojin tiba-tiba saja merasa ada yang aneh dari buku tersebut. Dia merasa kalau satu sisi sampulnya terlalu tebal. Shen Wojin kemudian kembali mengambil buku itu dan memeriksanya. Dia lalu mencoba untuk memisahkan lapisan buku yang terlalu tebal itu. Dan ketika dia berhasil membuka lapisan tersebut, terlihat ada sebuah kertas kusam yang muncul dari sana. Shen Wojin kemudian segera mengambil kertas itu dan membukanya. Setelah membacanya, dia sadar kalau itu menjelaskan tentang sebuah gerakan. Judulnya mengatakan bentuk ke-14. Bahkan ketika membalikkan kertas, di belakangnya tertulis kalau itu adalah gerakan untuk bentuk ke-15. Setelah membaca semua tulisan yang ada di sana, dia tiba-tiba terkejut karena menyadari sesuatu. Singkat cerita, ketika malam hari poek, di ruangannya, Shen Woo-yeon-ha sedang bercermin dan menyisir rambut. Ketika dia melihat ke cermin, dia teringat dengan sosok juga Seoyul. Dia saat ini juga sangat mengaguminya, dan karena mengaguminya itu, tiba-tiba saja dia merasa kesal dan menghancurkan sisir yang dia pegang. Dia mengeluh karena tubuhnya terlalu pendek,
Dan saat dia sedang mengeluhkan tentang hal itu, dia mendengar pelayan yang sedang membicarakan Shen Wuji yang terluka akibat serangan Shen Wujin. Para pelayan itu juga mengatakan kalau ada kejadian lucu ketika Shen Wuji mencoba untuk pamer di depan Lady juga, tetapi malah pingsan tepat di depannya. Namun ketika mereka sedang mengobrolkan dan tertawa tentang hal itu, Shen Wuyenha terlihat sangat kaget dan kecewa. Dia kemudian langsung membuka pintu kamar sehingga membuat para pelayan itu terkejut. Dia lalu bertanya kepada para pelayan dengan wajah yang menyeramkan, "Apa yang barusan kalian katakan? Bahwa saudara Gi terluka setelah dipukul oleh saudara Jin?" Para pelayan itu menunduk karena takut, lalu mengatakan jika yang mereka bicarakan itu adalah benar. Mendengar kenyataan itu, Shen Wuyenha menjadi semakin kesal. Sementara saat ini di tempat yang lain, juga Seol sedang menyerahkan informasi mengenai Xiao Wujin kepada temannya Chong Yon. Dia mengatakan kalau memberi informasi itu dari Hao Moon setempat. Chong Yon kemudian menerima informasi itu dan berterima kasih mengatakan akan membayar informasi tersebut. Namun ketika mendengar itu, juga Seol langsung menolak. Dia lalu bertanya kenapa Chong Yon menggali soal tuan muda yang gemuk itu. Dan ketika juga Seol sedang mengomentari tubuh gemuknya, Chong Yon tidak menjawab pertanyaan itu. Dia hanya membaca informasi yang ada di sana dengan serius. Lalu ketika sedang berbicara, tiba-tiba saja juga Seol berhenti dan menatap boneka beruang yang sedang dipeluk oleh Chong Yon. Dia mengatakan kalau Shen Wujin sedikit mirip dengan boneka beruang yang dipegang olehnya. Dia lalu bertanya apakah Chong Yon menyuruhnya mencari informasi itu karena mirip dengan boneka tersebut. Chong Yon kemudian menjawab dengan pelan kalau dia hanya tertarik dengan gerakan yang dipakai oleh Shen Wujin dan membuatnya penasaran tentang masa lalunya. Juga Seol kemudian menanggapi ucapannya, "Hah? Bukankah itu cuma keberuntungan? Ya, meskipun aku petarung yang lebih hebat, kau selalu punya mata yang lebih tajam. Tapi apakah kau benar-benar tertarik pada babi yang roboh hanya dari satu gerakan sederhana? Bahkan pejuang hebat Hai menyerah mencoba memahami rasa penasaran anehmu. Siapa aku untuk menilai?" Dan ketika dia sedang membicarakan itu, tiba-tiba saja dia membahas sesuatu tentang penampilan Chong Yon. Dia bertanya apakah bisa membaca informasi itu dengan mata yang tertutupi oleh poni. Chong Yon mengatakan jika dia bisa melihatnya dengan jelas. Juga Seol juga bertanya kapan Chong Yon akan menyingkirkan poni tersebut. Dia mengatakan tidak mengerti kenapa menyembunyikan kenyataan seperti itu. Chong Yon kemudian bertanya sekali lagi apakah juga Seol benar-benar ingin dirinya menyingkirkan poni tersebut. Juga Seol terlihat berpikir sejenak. Dia mengatakan untuk jangan memotong poninya karena dia tidak ingin Chong Yon mendapatkan perhatian lebih karena itu akan membuatnya cemburu. Chong Yon akhirnya setuju untuk tidak memotong poninya dan itu ternyata membuat juga Seol benar-benar bahagia. Sementara saat ini di depan kediaman keluarga Shen Wujin sedang bersiap untuk keberangkatannya. Di sana ada ayahnya dan juga Shen Wuyenha. Ayahnya kemudian mengatakan kepada Shen Wujin untuk menjaga kehormatan keluarga mereka, memintanya untuk melayani dengan baik dan tetap aman. Shen Wujin sendiri langsung memberi salam dan menundukkan kepalanya. "Aku, putramu, akan membawa kehormatan bagi klan kita dan kembali. Terima kasih, Yonha, karena sudah menemaniku sejak pagi." Yonha sambil mengatakan itu bukan apa-apa, dia juga terlihat membawa sebuah bingkisan. Dia lalu menyerahkan bingkisan tersebut, mengatakan jika itu adalah onigiri yang dibuat sendiri. Shen Wujin tersenyum dan berterima kasih ketika mendapatkan bekal tersebut, mengatakan jika Shen Yonha adalah yang terbaik. Dia berkata akan menikmatinya dalam perjalanan nanti. Dan setelah menerima semua itu, dia langsung pergi bersama para pengawal yang ada di sekitarnya. Singkat cerita, saat ini Shen Wujin sudah berada cukup jauh dari kediaman keluarga. Dan ketika sampai di tempat itu, dia meminta semua orang untuk berhenti terlebih dahulu. Ketika Shen Wujin sedang turun dari kudanya, pemimpin penjaga bertanya apa yang akan dia lakukan karena ini belum waktunya istirahat. Orang yang memimpin penjaga itu adalah Jang Gangseong. Dan ketika melihat Jang Gangseong, Shen Wujin berpikir kalau orang ini tidak menyukainya. Shen Wujin kemudian mengatakan kepada semua orang kalau mulai dari sini dia akan berlari menuju Yunnan dan melakukan ini untuk menurunkan berat badan. Tetapi ketika mendengar itu, penjaga yang datang bersamanya merasa keberatan.
Jang Gangseong juga sama saja. Dia mengatakan bukannya tidak menghormati keinginannya, tetapi mereka sudah punya kontrak yang harus diselesaikan dan kerugian yang harus dipikirkan jika memperlama perjalanan mereka. Mendengar Jang Gangseong mengeluh tentang kerugian itu, Seon Woo-jin lalu menawarkan kuda, mengatakan jika dia akan memberikannya kepada Jang Gangseong. Mendengar ucapan tersebut membuat semua orang kaget karena kuda tersebut memiliki harga yang sangat mahal. Dan setelah melihat kondisi dari kuda itu, Jang Gangseong tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan serius. Aku akan jujur, kau mungkin tidak tahu, tapi kuda ini bernilai besar, terlalu berlebihan untuk diambil sebagai pembayaran. Dan ketika melihat sifat asli dari Jang Gangseong, Seon Woo-jin menyadari kalau dia adalah orang yang baik. Dia kemudian langsung meminta maaf kepadanya karena telah salah menilai orang. Dia mengatakan kalau merasa terhormat bisa berpergian dengan prajurit sehebat Jang Gangseong. Jang Gangseong kemudian mencoba menjelaskan situasinya, tetapi Seon Woo-jin tidak memberinya kesempatan dan mulai berbicara lagi. Sebenarnya aku tahu betapa berharganya kuda ini, tapi aku tak akan mendapat harga yang adil di garis depan, dan kalau aku menyimpannya, aku mungkin kehilangan tekad. Jadi, demi keuntungan bersama, aku akan memberimu kudanya. Sebagai ganti, bolehkah aku meminta bantuanmu dengan beberapa hal di perjalanan? Ketika melihat Seon Woo-jin yang meminta bantuan dengan sopan seperti itu, membuat Jang Gangseong berpikir kalau sebenarnya gosip yang beredar tentang Seon Woo-jin tidaklah benar. Dan setelah mendengar tawaran tersebut, Jang Gangseong langsung menerima tawarannya. Mereka mengatakan akan melakukan segalanya untuk melindunginya dengan bayaran kuda tersebut. Dan setelah melakukan perjanjian itu, Seon Woo-jin mulai berlari dari Guiyang di Gojio menuju Yunnan. Jarak yang butuh 3 hari bahkan dengan kuda tanpa berhenti. Dalam kondisinya saat ini, itu akan sangat menyiksa tubuhnya. Namun Seon Woo-jin tidak ingin menyerah begitu saja, karena lari kali ini akan menjadi nutrisi yang membuatnya terlahir kembali. Dia kembali meyakinkan dirinya kalau di kehidupan kali ini dia akan berubah. Namun setelah beberapa saat berlari, meski dengan jarak yang cukup dekat, Seon Woo-jin sudah merasa kelelahan dan mulai memuntahkan isi perut. Dia saat ini sedang dibantu oleh Jang Gangseong untuk mengeluarkan muntahan tersebut. Dan setelah mendapatkan cukup istirahat, dia langsung berdiri untuk melanjutkan perjalanan kembali. Namun, kejadian itu terulang lagi. Baru saja berjalan beberapa saat, dia sudah berbaring di tanah. Dia tidak menyangka kalau lari dengan tubuh gendutnya akan menjadi sangat sulit. Dia bahkan tidak bisa bertahan selama 15 menit, sampai-sampai tidak bisa menggerakkan jarinya. Ketika dia sedang mengeluhkan hal itu dan sedang sangat kelelahan, tiba-tiba saja ada seseorang yang memberinya sapu tangan. Dan ternyata orang itu adalah Cheong Yeon. Ketika melihat Cheong Yeon memberikan sapu tangan itu, Seon Woo-jin langsung bangkit karena terkejut. Nyonya Cheong Yeon, maafkan aku telah menunjukkan pemandangan seperti ini. Dan ketika dia mengatakan itu, Cheong Yeon terkejut karena Seon Woo-jin setelah mengetahui namanya. Seon Woo-jin lalu menjelaskan kalau mendengar namanya dari Nona Juga sewaktu berkunjung ke rumahnya. Dan setelah mendapatkan penjelasan itu, Cheong Yeon memberikan sapu tangannya sambil mengatakan sesuatu. Ini ambil, aku punya lebih banyak, jadi simpan saja. Teruslah bekerja keras, aku akan menyemangatimu. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi dan meninggalkan Seon Woo-jin. Dan akhirnya setelah Cheong Yeon setelah cukup jauh dari sana, beberapa orang langsung memuji Seon Woo-jin yang berhasil mendapatkan sebuah sapu tangan dari seorang nyonya, sehingga membuat mereka semua iri. Seon Woo-jin sendiri saat ini tidak terlalu mempedulikan, namun dia juga senang karena hal ini telah membuatnya merasa bangga. Dan setelah cukup istirahat, dia kembali memulai perjalanannya bersama mereka. Tetapi baru saja berjalan sedikit, dia kembali memuntahkan isi perut. Dan karena melihat kondisinya saat ini, Jang Gangseong berbicara kepada teman-temannya untuk makan dulu sebelum bergerak kembali, mengatakan kepada mereka kalau mereka akan sering makan di luar mulai sekarang. Seon Woo-jin sendiri terlihat malu ketika Jang Gangseong mengatakan hal itu. Singkat cerita, malam pun tiba dan terlihat mereka sedang memasak sesuatu di tengah hutan. Seon Woo-jin juga sedang berjalan mendekati mereka. Dia bertanya apakah boleh jika dia ikut makan bersama mereka juga. Jang Gangseong mengatakan jika dia tidak keberatan. Dia juga bertanya, bukankah saudarinya sudah menyiapkan makanan untuk dirinya? Seon Woo-jin sendiri mengatakan kalau saudarinya bukan juru masak yang handal.
dan yang dia buat tidak bisa dikatakan layak untuk dimakan. Para penjaga tertawa ketika mendengar itu. Mereka juga saling bercanda di tengah malam tersebut. Mereka bahkan bercanda kepada Xian Wujin. Lalu orang yang menikahi saudarinya bakal celaka, dan itu sekali lagi membuat mereka tertawa. Xian Wujin sendiri hanya diam saja ketika mereka sedang bercanda. Dan ketika itu dia sangat pucat karena makanan yang diberikan oleh Shen Wu Yunha benar-benar beracun. Dia yakin karena hewan yang sudah memakan makanan itu langsung mati seketika. Setelah menyadari makanan itu beracun, Shen Wujin kembali memikirkan tentang Shen Yunha. Dia akhirnya sadar kalau selama ini Shen Wu Yunha hanya berpura-pura saja dan sama sekali berbeda dari yang dia ingat. Tapi Shen Wujin benar-benar menghargai matanya yang penuh kekhawatiran. Shen Wujin lalu menganggap kebencian dan penghinaan dari saudara-saudaranya hanya imajinasinya saja. Namun kali ini dia mengerti Shen Wu Yunha juga tidak pernah berubah. Dirinya lah yang bodoh di masa lalu karena gagal melihat semua kebenaran itu. Dia sedih karena mengira jika Shen Wu Yunha tak pernah benar-benar memperhatikannya sejak awal. Dan ada kemungkinan bahwa Shen Wu Yunha adalah yang membunuh Dan Hasang. Ketika dia merasa telah mengerti perasaan ayahnya yang sebenarnya dan mendapatkan satu orang dalam hidupnya, Shen Wujin juga kehilangan satu orang lain lagi. Setelah memikirkan semua itu dengan serius, Shen Wujin tiba-tiba berdiri dan meminta pedang kepada Zhang Gangseong. Dia bertanya apakah dia boleh meminjam sebentar pedang tunggal mereka. Setelah malam itu berlalu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Shen Wujin sendiri terus berlatih dengan konsisten semenjak hari itu. Saat bergerak dia berlari, saat beristirahat dia mengayunkan pedang, bahkan mengurangi tidur untuk menyempurnakan teknik bela diri. Karena semakin hari semakin dekat menuju garis depan, Shen Wujin tidak bisa menyia-nyiakan bahkan satu momen pun. Dia tidak ingin mati dalam perangkap di medan perang di garis depan nanti. Dan ketika dia sedang beristirahat, Zhang Gangseong berbicara kepadanya kalau dia belum pernah melihat seseorang berlatih seobsesi tuan muda Shen Wujin. Dia juga memuji Shen Wujin yang sudah konsisten berlatih selama ini. Shen Wujin kemudian menjawab jika dia hanya berjuang sekuat tenaga karena tak ingin mati. Tetapi ketika mereka sedang mengobrol, Shen Wujin tiba-tiba berhenti berbicara dan menunduk karena ada serangan yang datang. Melihat sebuah serangan itu, para penjaga yang ada di sana juga langsung mengeluarkan pedang mereka untuk melindungi Shen Wujin. Dan ketika Zhang Gangseong memanggil mereka untuk menunjukkan diri, sekelompok orang datang ke sana dan berbicara, "Hahaha, kau akan mati, tapi berani saja bicara soal kehormatan dan kebenaran. Lepaskan senjatamu dan menyerah dengan tenang, kecuali kau mau tengkorakmu terbelah lebar." Orang yang sedang berbicara mengancam itu adalah kepala bandit Nokho, Mak Gusam. Dan ketika pria itu muncul, Zhang Gangseong langsung menyadari. Dia lalu meminta kepada Shen Wujin untuk kabur dengan kuda jika pertarungan terjadi, karena mereka tidak akan sanggup menahan mereka lama-lama. Dan ketika mendengar nama Mak Gusam, Shen Wujin teringat sesuatu dan tahu kalau dia adalah orang yang dilatih dengan teknik yang benar. Ketika Mak Gusam sedang berjalan mendekati mereka, Zhang Gangseong langsung berbicara dengannya dan bernegosiasi. "Aku sudah lama mendengar nama besar kepala perampok Nokho, merupakan kehormatan akhirnya bertemu denganmu. Jika kau mau, kami bersedia membayar uang tol. Mengapa harus menumpahkan darah yang sia-sia, padahal kita bisa menyelesaikannya secara damai?" Namun ketika Zhang Gangseong menawarkan itu, Mak Gusam mengambil kesempatan untuk memeras mereka. Dia meminta kepada mereka untuk menyerahkan semua benda dan bahkan pakaian kelompoknya Shen Wujin sampai tidak tersisa, lalu akan membiarkan mereka pergi dari sana. Ketika Mak Gusam meminta permintaan itu, Zhang Gangseong menatap Shen Wujin dan berbisik kepadanya untuk kabur duluan dari sana. Tetapi Shen Wujin tidak mendengarkan perintah itu dan maju menantang mereka. "Bajingan, beraninya kau membegalku. Aku putra ketiga klan Shen Yu. Apa kau begitu berhasrat untuk dimusnahkan sepenuhnya?" Shen Wujin juga mengancam lagi, mengatakan jika Mak Gusam menyerangnya, itu sama saja dengan menggali kuburannya sendiri. Tetapi Mak Gusam tidak percaya begitu saja dan mengatakan jika Shen Wujin sedang berbohong. Karena melihat Mak Gusam tidak percaya, Shen Wujin lalu mengeluarkan lencana klan dan mengatakan itu bisa membuktikannya.
Mak Gusam kemudian memintanya untuk melemparkan lencana klan itu dan akan memeriksanya sendiri. Xian Wojin memastikan keamanannya terlebih dahulu, dan setelah dirasa aman, dia bilang akan melemparkannya, tetapi meminta Mak Gusam untuk mengembalikan itu setelah memeriksanya. Xian Wojin kemudian melemparkan lencana klan itu sangat tinggi ke arah Mak Gusam, dan setelah menangkapnya, Mak Gusam segera memeriksanya. Tetapi ketika dia sedang memeriksa keaslian lencana klan, Xian Wojin sudah berada di depannya. Dia lalu dengan cepat menusuk Mak Gusam dengan pedang. Dan dengan serangan itu, Mak Gusam berhasil dikalahkan. Ketika pemimpin mereka terbunuh, anggota kelompoknya langsung terkejut. Mereka juga langsung datang menyerbu Xian Wojin yang sedang sendirian saja di sana. Tetapi ketika mereka menyerang, Xian Wojin berhasil menghindari serangan mereka. Bahkan dia mampu untuk melawan balik, juga mengalahkan mereka semua. Ketika melihat Xian Wojin yang sedang bertarung, Zhang Gangxeon meminta para anak buahnya untuk segera membantu melawan para penjahat. Dan ketika mereka melihat bala bantuan datang, para penjahat itu mulai melarikan diri. Mereka sangat takut dengan Xian Wojin dan memanggilnya sebagai si tukang jagal. Setelah mengacaukan para musuh, Xian Wojin sendiri saat ini sedang berdiri di sana. Dia juga sedang merasakan kembali perasaan yang sudah lama hilang. Ya, inilah tubuhku, jiwaku. Aku bersuka cita merasakan udara medan perang yang familiar sekali lagi. Dia tersenyum ketika mengusap darah yang menempel pada wajahnya. Dan akhirnya setelah beberapa saat, mereka berhasil mengalahkan penjahat yang membegal mereka. Dan karena sudah melakukan pertarungan cukup lama, Xian Wojin merasa sangat kelelahan. Dia langsung menjatuhkan badannya dan kembali berbaring di tanah untuk beristirahat. Ketika dia sedang beristirahat di tempat itu, Zhang Gangxeon datang mendekat dan bertanya kepadanya, "Tuan muda Xian Wu, mungkinkah apakah kau seorang tetua yang terlahir kembali dalam tubuh muda?" Xian Wojin mengatakan jika tidak ada yang seperti itu, karena jika memang ada orang seperti itu, tidak akan ambruk hanya karena kelelahan dalam pertarungan yang sebentar. Zhang Gangxeon kemudian mengatakan lagi, kalau anak-anak seusia Xian Wojin yang tanpa ragu membunuh, seperti itu bukan hal yang bisa dilakukan sembarang orang. Bahkan dia bertanya ketika melihat Xian Wojin yang berbaring dengan nyaman di antara semua mayat, yang membuatnya mempertanyakan hal-hal yang begitu absurd. Dia kemudian bertanya lagi, apakah pedang Xian Wojin yang mengeluarkan kabut itu adalah ki pedang. Xian Wojin menjelaskan jika itu bukanlah ki pedang. Dia hanya menggunakan jurus 13 pedang Xian Wu, dan itu merupakan teknik pedang ilusi. Bayangan gerakannya membuatnya terlihat seperti itu. Ketika mendengar jurus tersebut, Zhang Gangxeon terlihat semakin terpesona. Dia lalu mengatakan jika teknik bela diri dari keluarga bangsawan memang berbeda, dan tidak menyangka teknik yang digunakan seperti itu bisa menampilkan kekuatan yang besar. Dia juga menceritakan dirinya yang sudah berusia 40 tahun, namun hanya mengumpulkan 20 tahun energi internal, dan dia bahkan merasa malu dengan dirinya sendiri. Xian Wojin lalu bertanya teknik kultivasi apa yang dipelajari oleh Zhang Gangxeon. Zhang Gangxeon memberitahu jika dirinya mempelajari teknik 6 harmoni, karena hanya itulah satu-satunya yang bisa didapatkan. Setelah mendengar tentang nama teknik kultivasi itu, Xian Wojin merasa sedih, karena buku panduan teknik 6 harmoni tersebut bisa dengan mudah ditemukan di toko buku pinggiran kota. Namun dia tetap terkesan dengan Zhang Gangxeon yang mampu mengumpulkan 20 tahun latihan hanya dengan teknik penamaan seperti itu. Dan ketika melihat Zhang Gangxeon yang tidak bisa menemukan teknik yang tepat, sehingga usahanya tidak pernah membuahkan hasil sepenuhnya, Xian Wojin teringat dengan dirinya yang dulu, yang terpaksa meniru dan memohon sisa-sisa dari orang lain. Dan setelah mereka selesai beristirahat, Zhang Gangxeon mengajak kepada anggotanya untuk kembali berangkat. Singkat cerita, ketika malam hari, mereka semua sudah sampai di Provinsi Yunnan. Mereka saat ini sedang berada di depan sebuah penginapan. Mereka menghabiskan waktu selama 9 hari untuk sampai ke sini. Dan ketika mereka sedang berada di sana, Xian Wojin mengajak mereka untuk minum-minum bersama, dan dia yang akan mentraktirnya. Mereka terlihat senang ketika mendapatkan tawaran seperti itu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berkumpul di satu meja. Dan di meja itu mereka mulai bercerita tentang kehidupan mereka sambil bercanda.
Shen Wujin sendiri saat ini hanya diam saja mendengarkan. Namun ketika mendengar pelayan menyambut seorang gadis muda yang datang ke sana, Shen Wujin penasaran dan ikut memperhatikan. Dia terkejut ketika yang datang adalah Cheon Yeon. Mereka yakin ketika melihat wajah Cheon Yeon yang begitu jelas saat memasuki ruangan itu. Dan ketika itu, Jang Gangseong langsung menubruk Shen Wujin. Shen Wujin langsung mengerti kode itu dan langsung menyapanya. "Ah, Lady Cheon Yeon, senang bertemu lagi denganmu di sini. Kalau tidak keberatan, silahkan bergabung bersama kami." Tetapi ketika dia menawarkan hal itu, Chen Yeon sendiri sudah bergerak dengan sendirinya dan mengambil kursi di sebelahnya. Seseorang kemudian menuangkan minuman untuk dinikmati oleh Chen Yeon. Dan setelah menuangkan minuman itu, mereka bertanya apakah mereka harus memesan makanan saat ini. Namun Chen Yeon segera menolak. "Aku akan memesan makanan nanti, dan juga aku berencana mendaftar sukarela ke garis depan." Shen Wujin yang mendengar itu terkejut. Begitu juga dengan para penjaga di sana. Mereka mempertanyakan alasan kenapa Chen Yeon membahayakan nyawanya seperti itu. Shen Wujin juga bertanya-tanya karena masalahnya para pejuang ternama pun ragu untuk pergi ke sana. Tetapi seorang gadis di hadapannya mendaftar sukarela untuk pergi ke medan peperangan. Dan karena penasaran, Shen Wujin kemudian bertanya alasan kenapa Cheon Yeon melakukan itu. Namun bukannya menjawab, Cheon Yeon malah memperhatikan berat badan yang hilang pada tubuh Shen Wujin. Shen Wujin terlihat tersipu malu ketika ada yang memperhatikan berat badannya. Dia mengatakan jika ini semua berkat latihan yang dijalani selama ini. Dan ketika mereka sedang membahas itu, Jang Gangseong mengatakan semua latihan yang dilakukan oleh Shen Wujin. Bahkan dia juga memberitahu kalau Shen Wujin juga telah menumpas para bandit dengan bersih. Mereka terus mengubah hal-hal baik selama itu. Dan ketika mereka sedang mengobrol begitu, Cheon Yeon kemudian langsung berdiri dan pamit, mengatakan jika dia akan pergi keluar sebentar. Shen Wujin sendiri tidak menghentikannya dan membiarkannya begitu saja. Dia juga sudah mulai minum bersama teman-temannya. Saat ini di luar penginapan, Cheon Yeon sedang berjalan sendirian ke tepi desa. Dia kembali membayangkan wajah lucu Shen Wujin yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia bahkan membandingkannya dengan boneka beruang miliknya yang bernama Mandu. Cheon Yeon juga semakin penasaran ketika melihat informasi tentang masa lalu Shen Wujin yang sudah dia selidiki. Cheon Yeon juga ingin terus melindungi sosok gemuk Shen Wujin dan tidak bisa meninggalkannya. Cheon Yeon berpikir harus melindunginya sekuat apapun karena merasa bertanggung jawab setelah menyaksikan sisi menggemaskan Shen Wujin yang tersembunyi. Dia merasa harus menjadi pelindung bagi Shen Wujin yang mengemaskan itu. Dan itulah sebabnya dia mengikuti Shen Wujin sampai ke sini. Dan ketika dia sedang memikirkan hal itu, dia memutuskan untuk kembali saat ini. Namun saat akan pergi dari sana, tiba-tiba saja dia terkejut karena mendengar sebuah suara teriakan meminta tolong. Cheon Yeon kemudian langsung mengeluarkan pedangnya dan memeriksa asal suara tersebut. Tetapi ketika dia menuju asal suara itu, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya dari sana. Cheon Yeon sendiri langsung menghindari serangan itu dan menjaga jarak. Dia kemudian mencoba menyerang orang misterius itu dengan pedangnya. Tetapi setelah melakukan hal itu, ternyata serangan tadi tidak berdampak apapun. Cheon Yeon terkejut karena hasilnya di luar dugaan. Dan ketika dia sedang terkejut, orang misterius itu kembali datang menyerang. Cheon Yeon sendiri langsung menahan serangan itu dengan pedangnya sehingga membuat dia terlempar cukup jauh. Dan ketika dia mendarat di tanah, Cheon Yeon kembali memeriksa orang tersebut. Namun dia terkejut karena dia melihat orang mesum yang tidak memakai pakaian apapun di hadapannya. Tapi ketika dia sedang memperhatikannya, orang mesum itu kembali datang untuk menyerang. Cheon Yeon tidak punya pilihan lain selain menggunakan tenaga dalam. Dia kemudian kembali bergerak dan menyerang orang mesum itu. Namun sekali lagi, serangan tersebut tidak memberikan dampak. Ketika Cheon Yeon sedang berada dalam bahaya, salah satu anggota yang ikut bersama Shen Wujin datang ke sana dan bergegas untuk menolong. Cheon Yeon yang melihatnya kemudian mencoba untuk menghentikannya, tetapi orang itu tidak mendengarkan dan sudah menyerang orang mesum itu. Dan ketika dia menyerangnya, pedang miliknya langsung hancur seketika. Saat dia melamun karena kehilangan pedang, orang mesum tersebut menyerang dan berhasil melubangi tubuhnya.
Cheong-yeon kemudian langsung bertindak dengan cepat untuk menolong lelaki itu. Tapi ketika ingin menyerangnya dari belakang, orang misterius itu berhasil menangkap pedangnya. Orang misterius itu berbalik dan tersenyum kepadanya. Cheong-yeon terkejut karena melihat orang mesum itu tidak memiliki mata, ketakutan karena senyuman yang sangat lebar. Ketika orang mesum itu akan kembali menghajar, tiba-tiba saja sebuah serangan menghantam wajah orang itu langsung. Dan ternyata itu adalah perbuatannya Seon Woo-jin. Dia saat ini berhasil datang tepat waktu membuat teman-temannya. Namun ketika mereka sampai di sana, mereka terkejut karena melihat salah satu anggota mereka mengalami luka yang sangat parah. Seon Woo-jin sendiri langsung meminta kepada anggotanya untuk segera kembali ke penginapan. Tapi mereka masih khawatir karena harus menolong salah satu anggota mereka. Ketika mereka sedang berdebat, orang mesum tersebut sudah kembali menyerang. Cheon-yeon kemudian dengan cepat langsung bergerak untuk melindungi Seon Woo-jin. Dengan pedangnya, dia kembali menahan serangan yang datang. Dan sementara mereka sedang bertarung, Seon Woo-jin kembali meminta kepada Jang Gang-seong untuk kembali ke penginapan terlebih dahulu. Tetapi ketika dia sedang berbicara dengan mereka, Cheon-yeon terlihat mulai kalah dan mulai terdorong mundur dalam posisi yang berbahaya. Dan ketika menyadari bahaya itu, Seon Woo-jin segera menolong Cheon-yeon dengan memeluknya dan menutup mulutnya. Karena tidak berhasil menyerang musuhnya itu, orang mesum itu langsung berteriak dengan keras karena kecewa. Sementara Seon Woo-jin saat ini masih menutup mulutnya Cheong-yeon dan memintanya untuk jangan berisik. Dan ternyata itu berhasil. Itu membuat monster tersebut tidak menemukan mereka. Cheong-yeon sendiri saat itu langsung menyadari kalau monster di depannya itu tidak pernah melihat menggunakan matanya. Tetapi ketika mereka sedang terdiam di sana, tiba-tiba saja beberapa orang dari penginapan memanggil Seon Woo-jin. Dan itu membuat monster itu kembali aktif. Monster tersebut juga langsung berlari dengan cepat menuju suara yang sedang memanggil Seon Woo-jin. Seon Woo-jin langsung sadar kalau orang-orang di dalam penginapan berada dalam bahaya. Namun ketika dia sedang mencoba mengejar, dia sudah terlambat karena monster itu sudah berada di penginapan dan telah membuat situasinya kacau. Dia saat ini sedang menangkap seseorang dan sudah membunuh orang lainnya juga. Ketika Seon Woo-jin datang ke sana, dia melihat kalau saat ini monster tersebut sedang bertarung melawan Jang Gang-seong. Melihat temannya sedang berada dalam bahaya, Seon Woo-jin kemudian langsung bergerak dengan cepat dan menghajar monster itu. Dan dengan serangan itu, dia berhasil membuat monster tersebut terlempar cukup jauh dan melepaskan Jang Gang-seong. Setelah memberikan serangan itu, Seon Woo-jin berteriak meminta mereka semua untuk diam tidak bersuara. Tetapi ketika dia mengatakan semua itu, tiba-tiba saja seorang pria berteriak meminta tolong dan itu membuat keadaan semakin gawat. Seon Woo-jin sendiri saat ini panik karena jika dia tidak bisa membuat mereka untuk diam, tidak akan ada yang bisa selamat dari monster itu. Ketika dia sedang sibuk memikirkan cara agar menghentikan semua orang, monster itu sudah kembali berdiri dan mulai menyerang. Seon Woo-jin kemudian langsung bergerak sambil membuat suara yang berisik. Dia langsung melemparkan sebuah meja dan mengatakan kepada semua orang untuk diam. Setelah dia melemparkan meja, semua orang terdiam dan suasana menjadi hening. Mereka semua saling bertatapan dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Seon Woo-jin kemudian mengambil sebuah kursi dan melemparkannya, dan suara dari kursi itu menarik perhatian monster. Seseorang di sana juga terus menutup mulut orang yang paling berisik. Tetapi ketika melihat situasinya, Seon Woo-jin saat ini masih mencari-cari benda yang bisa menimbulkan suara. Tetapi ketika dia sedang mencarinya, Cheong-yeon tiba-tiba bergerak dan berteriak. Dia melompat sambil mengeluarkan kekuatannya. Dia juga menyerang kembali monster itu. Namun karena pedangnya tidak bisa menembus tubuhnya yang keras, dia malah terlempar keluar dari ruangan itu. Sambil mencoba untuk terus menyerang monster tersebut, dia meminta kepada Seon Woo-jin untuk menjelaskan semuanya saat ini juga. Seon Woo-jin lalu menjelaskan kepada semua orang jika monster itu hanya bisa melacak orang melalui suara. Dan meminta mereka untuk jangan membuat suara sedikit pun, bahkan ketika bernapas. Setelah semua orang mengerti, Seon Woo-jin kembali melihat dan memperhatikan pertarungan Cheon-yeon. Saat ini dia masih mencari sebuah solusi, karena ketika monster itu tidak bisa mengandalkan suara, monster itu akan mengandalkan hidungnya untuk mencari mangsa.
Shen Wujin berpikir harus menangani monster itu sebelum hal tersebut terjadi. Dia kemudian berjalan menuju sebuah mangkok. Ternyata dia berencana menggunakan uang yang ada di sana untuk membuat suara agar bisa menarik perhatian monster itu. Ketika mereka berdua masih bertarung, Shen Wujin datang meminta kepada Chen Yon untuk berhenti dan tidak menimbulkan suara. Dan ketika monster itu terdiam, Shen Wujin mencoba untuk mendekatinya secara perlahan. Untuk melakukan itu, Shen Wujin sengaja menjatuhkan uang koin untuk menimbulkan suara dan menarik perhatian. Karena jika suara datang dari segala arah sekaligus, monster tersebut tidak tahu harus berbuat apa. Dan ketika monster itu sedang kebingungan, Shen Wujin mulai mendekatinya perlahan-lahan. Singkat cerita, dia kini sudah berada tepat di belakang monster itu. Dia benar-benar menahan napasnya saat itu, mencoba untuk menggunakan kedua tangannya untuk meraih monster tersebut. Tetapi ketika dia sangat berhati-hati, tiba-tiba saja dari belakang seseorang bersuara karena cegukan. Dan itu membuat monster tersebut berbalik menghadap kepada Shen Wujin. Dan saat ini mereka benar-benar bertatapan satu sama lain. Seketika semua orang menjadi waspada dan bersiap untuk menolong Shen Wujin. Shen Wujin saat ini masih membeku di depan monster itu. Tetapi saat ini dia tidak berniat untuk mundur dari sana. Dia lalu menggunakan kedua tangannya untuk membuka mata monster itu. Dan ketika matanya terbuka, monster itu tiba-tiba saja berteriak kesakitan, membuat semua orang terkejut. Shen Wujin kemudian langsung menggunakan tubuhnya untuk mendorong monster itu jatuh. Setelahnya dia langsung menangkap monster itu dengan menaiki tubuhnya. Dia lalu meminta kepada Cheong Yeon untuk menyerang mulutnya yang terbuka. Cheong Yeon sadar ketika mendengar itu. Dia sadar meskipun tubuhnya bisa memantulkan ki pedang, tetapi di dalam mulutnya itu tidak akan berhasil. Cheong Yeon kemudian kembali mengeluarkan kekuatannya dan mengalirkannya dalam pedang. Setelahnya dia langsung melompat dan menusuk mulut monster itu dengan kuat. Terlihat darah mulai keluar dari mulutnya tersebut. Cheong Yeon berusaha sekuat tenaga untuk menekan pedangnya agar tidak bisa dilepaskan. Dan melihat tubuhnya yang sedang gemetaran, Shen Wujin kemudian membantunya untuk memegangi pedang itu. Mereka berdua akhirnya menekan pedang itu bersama-sama. Hingga akhirnya pergerakan monster tersebut dan mereka berhasil mengalahkannya. Semua orang hanya terdiam ketika melihat monster itu berhasil dikalahkan. Keesokan paginya ketika matahari terbit, ada sekitar 5 orang yang mati karena insiden semalam. Mereka saat ini sedang membaringkan semua mayat itu di depan penginapan. Terlihat Jang Gangseong bersama teman-temannya sedang menghormati mayat tersebut untuk terakhir kalinya. Dan ketika mereka sedang melakukan itu, Jang Gangseong tiba-tiba melihat Shen Wujin dan menyapanya. "Apa kau mau pergi sekarang?" Shen Wujin mengatakan masih ada sedikit jarak yang tersisa, jadi dia berencana untuk mempercepat perjalanan. Jang Gangseong kemudian mengulurkan tangannya dan berbicara kepadanya, "Hati-hati di jalan, aku mendoakanmu semoga beruntung." Shen Wujin menjabat tangannya dan membalas ucapan itu. "Terima kasih, aku berharap kau juga tetap sehat, prajurit Jang dan prajurit Jong, dan aku berharap rencana keluargamu berjalan lancar, prajurit Gong." Dan setelah mengatakan itu, Shen Wujin mencoba mengeluarkan sesuatu dari tas penyimpanan. Dan dia mengeluarkan 3 jilid buku, lalu memberikannya kepada mereka. Menerima buku itu, Jang Gangseong langsung membaca dan bertanya buku apa itu. Shen Wujin menjelaskannya dan membuat mereka terkejut. Ini bukan sesuatu yang istimewa, tapi seharusnya lebih baik. Metode hati 6 persatuan, itu disebut metode hati pelestarian. Dan pada akhirnya, aku juga menambahkan beberapa jurus pedang tunggal yang aku tahu. Itu juga bukan sesuatu yang ajaib, tapi seharusnya bisa membantu. Ketika sedang menjelaskan hal itu, Shen Wujin kembali teringat dengan masa lalunya. Karena metode hati pelestarian ini adalah metode hati pelestarian yang diperoleh dari pemimpin regu Xiaopung untuknya di kehidupan yang lalu. Dan bahkan itu membuat Shen Wujin mencapai ki batin setara 60 tahun dalam kurang dari 1 dekade. Dan metode inilah yang membawanya ke tingkat tertinggi kelas 1 waktu itu. Ketika sedang mengenang kembali ingatan itu, Jang Gangseong menghampiri dan bertanya kenapa dia melakukan semua itu untuk mereka. Dan bagaimana bisa mereka membalas budi untuk perbuatan baiknya ini. Shen Wujin hanya menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan itu.
mengatakan jika mereka telah bekerja sama dengan baik dan berjuang demi nyawa. Bukankah mereka ini teman? Dia juga mengatakan itu tidak ada gunanya untuk sekarang, jadi dia menghadiahkannya kepada teman baru. Jang Gangseong bersama anggotanya langsung berterima kasih atas kebaikan ini. Dan setelah urusan itu selesai, Shen Wujin kembali berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Dia mengatakan berharap mereka bisa bertemu lagi sebagai pendekar kelas 1. Jang Gangseong membalas ucapan itu dengan penuh semangat, mengatakan dia akan berkunjung setelah mencapai kelas 1 dan harus minum bersama untuk bersukacita dengan tulus saat itu terjadi. Tidak banyak bicara lagi, Shen Wujin memulai perjalanannya ditemani oleh Cheong Yeon. Dan dalam perjalanan itu, Cheong Yeon berbicara kepadanya, "Aku belum pernah melihat seorang pendekar memberikan ilmu bela diri kepada orang luar sebelumnya. Kau orang yang aneh." Shen Wujin hanya tersenyum mengatakan itu bukan salah, karena teknik itu bukanlah rahasia klan Shenwu. Dia juga lalu bertanya apakah Cheong Yeon benar-benar berniat untuk menuju garis depan. Shen Wujin juga menjelaskan kalau ada begitu banyak monster di depan yang tidak bisa dibunuh dengan ki pedang, mengatakan jika Cheong Yeon benar-benar bisa mati. Cheong Yeon lalu mengatakan kalau dia sudah berpikir keras untuk semua ini dan merasa kalau ini adalah pilihan yang tepat baginya untuk pergi. Dia juga tahu kalau ada banyak monster kuat di depan sana, dan itu artinya seseorang sedang berjuang mempertaruhkan nyawanya melawan monster kuat tersebut. Dan jika dia pulang, dia akan mengabaikan kenyataan itu. Dia mengatakan tidak belajar ilmu bela diri untuk menjalani hidup seperti itu. Dia juga mengatakan kalau ayahnya selalu mengajarinya untuk berdiri dengan bangga. Di akhir kalimatnya, dia bertanya bagaimana Shen Wujin memandangnya. Apakah baginya Cheong Yeon hanya seorang nona muda atau seorang pendekar? Ketika mendapatkan pertanyaan itu, Shen Wujin terlihat kaget dan tersentak. Saat itu dia tidak merasakan sedikit pun keraguan dalam jawaban Cheong Yeon. Dan dia merasa bersalah karena telah menganggap seorang pendekar sejati sepertinya sebagai gadis yang belum dewasa. Shen Wujin kemudian langsung berinisiatif meminta maaf. "Aku telah salah menilai keyakinanmu yang mendalam. Aku benar-benar meminta maaf, Nona." Cheong Yeon tersenyum dan mengatakan menerima permintaan maafnya. Dia juga memuji Shen Wujin adalah pria yang tahu cara mengakui kesalahan. Shen Wujin langsung tersenyum saja ketika mendengar ucapan itu. Sementara di garis depan, Yunnan, medan pertempuran sektor iblis darah besar, kadang terjadi sebuah pertarungan antara kelompok kebenaran dengan kelompok yang jahat. Namun salah satu anggota dari sekte kebenaran saat ini telah berhasil dibunuh oleh orang jahat. Mereka juga sedang menangkap perempuan yang ada di sana. Terlihat saat ini mereka berdua sudah dikepung oleh sekelompok orang jahat yang bersembunyi di balik pepohonan. Orang-orang ini adalah kelompok khusus iblis darah, pemimpin iblis sabit kembar 7 malapetaka. Yang saat ini berada di depan gadis yang sedang menangis itu adalah sabit kembar 7 malapetaka pertama, Jimak. Lalu yang sedang menangkap gadis itu adalah sabit kembar 7 malapetaka kedua, Guyojil. Dan ketika mereka sedang bermain dengan gadis itu, salah satu anggota dari gadis tersebut kemudian menempelkan sebuah suar merah ke langit. Dan salah satu anggota penjahat tersebut menyadarinya. Dia langsung melaporkan kepada teman-temannya kalau akan ada masalah jika ada bantuan datang. Dia kemudian meminta kepada teman-temannya untuk menangkap satu lagi gadis sebelum mereka pergi. Melihat serangan dari para orang-orang jahat, anggota sekte kebenaran langsung membuat formasi pertahanan untuk melindungi teman-teman mereka. Terlihat saat ini Jimak sedang menyerang mereka dengan sangat kuat. Dia menggunakan kedua sabit di tangannya dengan efisien. Dia tertawa ketika menyerang mereka, mengatakan mereka tidak akan pernah bisa bertahan dari serangannya. Memang terlihat saat ini anggota sekte kebenaran itu sudah mulai kewalahan menghadapi kelompok sabit. Bahkan salah satu dari mereka memegang pedang yang sudah sangat rusak. Tetapi ketika mereka mulai kewalahan, Jimak terlihat terkejut. Ternyata dia melihat seseorang yang sedang datang ke sana untuk membantu sekte kebenaran. Orang yang baru saja datang ini adalah 13 pasukan naga terbang, pemimpin skuad keempat Lang Diangchang, Ma Yugyeom. Melihat kedatangannya, anggota-anggota di bawahnya terlihat merasa lega karena pemimpin skuad mereka telah datang. Bahkan salah satu penjahat terlihat panik karena melihat kehadiran Ma Yugyeom. Tetapi ketika anggotanya sedang panik, Jimak sendiri tetap maju dengan berani.
mengatakan jika dia yang akan mengurus Ma Yugyeom dan meminta anak buahnya untuk mengurus yang lain. Jimak sendiri langsung menyerang Ma Yugyeom dengan sekuat tenaga. Dia menggunakan teknik berputar dengan kedua sabitnya, tetapi itu tidak berhasil. Ma Yugyeom masih bisa bertahan dari serangan yang hebat itu. Ma Yugyeom bahkan berhasil membuat Jimak terlempar menggunakan serangan pedang. Tetapi ketika Jimak sedang menjaga jarak dalam pertarungan itu, para penjahat menyadari kalau ada satu orang lagi yang sedang datang menuju tempat itu. Mereka kemudian mencoba melihat siapa yang datang, dan mereka terkejut ketika melihat seorang gadis yang ada di sana. Gadis ini berasal dari keluarga Tang, puncak pedang Tang Yeon. Kembali ke pertarungan, Ma Yugyeom saat ini sudah kembali menyerang musuh. Mereka berdua akhirnya bertukar serangan dengan senjata mereka. Tetapi kali ini Ma Yugyeom terlihat berhasil mendaratkan sebuah serangan yang cukup kuat sehingga bisa melukai Jimak. Jimak sendiri yang merasa kewalahan langsung meminta kepada bawahannya untuk kabur lebih dulu, serta menangkap Tang Yeon juga dan membawanya. Sementara dia akan bertahan melawan Ma Yugyeom. Setelah mendapat perintah itu, anggota kelompoknya langsung menyerbu untuk menangkap Tang Yeon. Dan ketika melihat para penjahat itu mengejarnya, Tang Yeon langsung pergi menjauh dari sana. Para penjahat itu tentu saja langsung mengejar. Tetapi ketika para penjahat sedang mengejarnya dan mengikutinya, Tang Yeon tiba-tiba saja tersenyum. Melihat senyuman itu, penjahat tersebut merasa curiga. Dan ketika dia menyadarinya itu sudah terlambat, karena ada seseorang dari sekte kebenaran yang langsung menyerang. Orang tersebut akhirnya bisa menyelamatkan wanita yang dibawa oleh penjahat itu. Ternyata orang yang berhasil menyelamatkan gadis itu adalah wakil pemimpin skuad elang diancang, Sa Gunil. Para penjahat itu juga terlihat ketakutan karena mereka melihat naga diancang, Sa Gunil ada di sana. Saat para penjahat berhenti karena kaget, sebuah pasukan muncul dan mengepung mereka. Tang Yeon yang tadi berlari juga sudah kembali untuk menyerang para penjahat. Karena mendapat serangan itu, semua penjahat berkumpul untuk berlindung. Namun ketika mereka sedang berkumpul di sana, salah satu dari mereka menyadari ada orang lain yang datang di atas mereka. Dan itu adalah Kapten 13 pasukan naga membungbung, Pong Yang. Dari atas sana, Pong Yang langsung melakukan sebuah serangan dan berhasil melukai salah satu penjahat. Kemudian dari balik pepohonan juga ada seseorang yang baru saja sampai. Dia terlihat berjongkok dan langsung bergerak dengan cepat. Dengan gerakan itu, dia langsung berhasil membunuh beberapa orang menggunakan pedangnya. Orang ini adalah pemimpin skuad pertama, Han Hyosung. Melihat kedatangan orang-orang penting tempat itu, membuat Gu Yojil semakin panik, yang kemudian meminta kepada Jimak untuk kabur dari tempat itu. Tetapi ketika Jimak akan mencoba kabur dari sana, seseorang mencoba untuk menghentikan dan berhasil melukai salah satu lengannya. Tetapi tetap saja mereka tidak berhasil menangkap kelompok sabit itu. Mereka berhasil kabur dari sergapan sekte kebenaran. Karena situasinya sedang gawat, mereka membiarkan penjahat itu kabur dari sana. Dan ketika mereka kembali menyarungkan pedang, terdengar suara tangisan dari seseorang yang kehilangan kekasihnya. Dan tepat ketika mereka selesai bertarung, Shelpung baru saja tiba ke sana. Dia bertanya bagaimana situasinya saat ini. Tetapi baru saja datang ke sana, Ma Yugyeom langsung meraih bajunya dan memarahinya. Shelpung, sialan kau, kenapa datang terlambat? Kalau kau di sini, kita bisa membunuh setidaknya satu lagi dari 7 malapetaka. Bahkan sebenarnya kita bisa saja menangkap semuanya kalau beruntung. Shelpung lalu meminta maaf dan mengatakan jika mereka juga disergap yang membuat mereka datang terlambat. Tetapi Ma Yugyeom tidak menerima permintaan itu dan malah memarahinya lagi lebih keras. Itu saja yang mau kau katakan, bajingan tidak bertanggung jawab. Ini sebabnya aku bilang prajurit terendah sepertimu seharusnya tidak pernah dijadikan pemimpin skuad. Tetapi ketika dia sedang memarahinya, salah satu bawahan Shelpung datang ke sana menghentikan dan menjelaskan situasi yang mereka alami. Berhenti, pemimpin skuad keempat. Aku tidak akan mentolerir hinaan lagi terhadap pemimpin skuadku. Kami, skuad ke-7, sedang melawan 5 roh licik ketika kami disergap oleh roh laba-laba yang bersembunyi. 2 anggota skuad kami meninggal. Shelpung berlari ke sini secepat mungkin setelah membunuh roh laba-laba dan roh licik.
Dan ketika mendengar itu, Ma Yu-gi-oh terlihat terkejut karena dia juga tahu kalau roh laba-laba menyerap esensi manusia untuk mengembangkan ki mereka, dan mereka adalah salah satu makhluk iblis paling berbahaya. Gadis itu kemudian menjelaskan lagi, roh laba-laba yang semakin kuat seiring waktu harus dibunuh segera begitu ditemukan. Kau juga tahu ini, pemimpin skuad keempat. Tetapi ketika mendengar itu, Ma Yu-gi-oh langsung melepaskan tangannya dan pergi dari sana. Dan juga dia tidak terima dengan perlakuannya dan kembali memarahinya. Itu saja, minta maaf pada Xiaopong sekarang juga. Tetapi ketika gadis itu sedang memarahinya, Xiaopong malah menghentikan. Hentikan wakil pemimpin, dia baru saja kehilangan salah satu anggota skuadnya. Tetapi wakil pemimpin itu juga mengatakan jika mereka juga sama telah kehilangan anggota skuad. Xiaopong kemudian menenangkannya lagi, mengatakan jika dia baik-baik saja dan wakil pemimpin tidak perlu melakukan semua ini. Mendengar itu, wakil pemimpin itu langsung terdiam dan menundukkan kepalanya dengan sedih. Melihat mereka yang bertengkar begitu, Tang Yeon ikut berbicara menasihati Xiaopong. Karena kau bertingkah lembek, Ma Yu-gi-oh bisa menindasmu seenaknya. Bertingkah bodoh seperti ini hanya akan menyulitkan anggota skuadmu. Tetapi Xiaopong hanya tertawa ketika mendengar itu. Dan ketika dia sedang tertawa, seseorang datang untuk meminta maaf mewakili Ma Yu-gi-oh. Sementara Han Gyosung dan Pong Yang sedang membahas anggota baru yang akan datang hari ini. Mereka berharap Shen Wujin dan bantuan lainnya akan bisa bertahan di garis depan. Singkat cerita, saat ini di Yunan, tepatnya di markas kedua medan pertempuran kultus iblis darah agung, Shen Wujin bersama Cheng Yon sudah sampai di sana. Ketika mereka memasuki ruang tunggu, Shen Wujin melihat ada orang lain lagi yang sudah berada di sana lebih awal. Jadi selain Cheng Yon, dia satu-satunya orang lain yang ikut. Kupikir beberapa hal memang tidak berubah. Dan ketika sedang menunggu wakil kapten menemui mereka, Cheong Yong bertanya sesuatu kepada Shen Wujin. Jin, kupikir usia rata-rata korps ke-13 adalah yang termuda di antara semua korps. Apa karena kematian semua seniman bela diri berpengalaman? Shen Wujin hanya mengatakan jika tren menurunnya usia rata-rata sepertinya berlaku untuk setiap bagian korps naga yang melambung. Dia lalu kembali mengingat tentang kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupannya yang lalu, korps ke-13 mayoritas anggotanya adalah yang termuda. Satu-satunya pria parubaya di korps 13 hanyalah kapten dan wakil kapten. Chen Yon kemudian mengatakan jika situasinya mengkhawatirkan. Dia berpikir kalau korps 13 dipenuhi seniman bela diri muda yang dipaksa direkrut. Dan ketika mereka sedang membicarakan itu, gadis di hadapan mereka juga ikut berbicara dan bertanya, kenapa seniman bela diri yang lebih terampil tidak sukarela? Shen Wujin yang mendengar itu mulai menjelaskan dan menceritakannya kepada mereka berdua. Karena tidak ada uang atau ketenaran yang bisa didapatkan dari ini, apa yang terjadi di garis depan tidak boleh bocor ke pihak luar. Apapun prestasi atau akhir tragis yang kau temui, tidak akan ada yang tahu. Meskipun kita bilang pahlawan tidak peduli hal-hal seperti itu, orang pasti menghindarinya karena berbahaya. Dan tidak ada ketenaran atau kehormatan yang bisa didapat. Dan ketika mereka sedang mengobrol, wakil kapten tiba-tiba saja datang menyapa. Salam, aku Sweep Falcon Sword, Hyun Yongbo, wakil kapten korps ke-13. Kau pasti pernah mendengar namaku kan? Ketika wakil kapten datang ke sana, Shen Wujin sendiri hanya tersenyum melihatnya karena saat ini dia benar-benar merindukannya. Tetapi ketika Shen Wujin akan menjawab pertanyaan itu dan menyapa Hyun Yongbo dan ingin berbicara, Cheong Yeon langsung menjawab, aku tidak pernah mendengar tentangmu, apakah kau terkenal? Hyun Yongbo langsung terlihat malu ketika Cheong Yeon berkata begitu. Dia membalas jika di garis depan ada banyak master bela diri yang dilupakan karena janji kerahasiaan dan menganggap Cheong Yeon kekurangan informasi. Tetapi Cheong Yeon kembali membalas kalau dia cukup yakin sudah hafal semua master di ranah puncak bela diri. Dan bertanya apakah Hyun Yongbo sudah mencapai level itu. Hyun Yongbo terdiam ketika mendapat pertanyaan itu. Sementara Shen Wujin sendiri malah menikmati pertunjukan ini dan sadar jika Hyun Yongbo sudah sangat marah. Dan ketika sudah sangat marah, Hyun Yongbo mengambil kertas laporan dengan paksa karena ingin segera mengakhiri pertemuan kali ini dan membiarkan mereka masuk ke dalam skuad. Dia lalu memeriksa dan memanggil nama mereka satu persatu.
Ketika memanggil Seon Woo-jin, dia terlihat terkejut karena mendengar klan Seon Woo. Dia lalu memanggil peserta berikutnya. Berikutnya, Cheon Ju-eun, putri sulung Cheon Ga-sang, dari penjaga mematikan Guzu. Penjaga mematikan Guzu itu sekte unortodok. Ketika sedang membicarakan identitasnya, Cheon Ju-eun sendiri terlihat malu-malu dan agak ketakutan. Seon Woo-jin sendiri saat ini juga sedang memperhatikannya dan mengerti alasan kenapa Cheon Ju-eun datang ke sini untuk berjuang menjadi sukarela. Yoon Yong-bo kemudian membaca identitas Cheon Yeon kali ini. Kau juga berasal dari sekte unortodok kan? Nama Cheon Yeon, sekte orang tua, tidak bisa diungkapkan. Ketika mendengar laporan itu, Seon Woo-jin juga sadar kalau Cheon Yeon juga hanya memberitahukan namanya saja. Tapi Seon Woo-jin sadar kalau Cheon Yeon bukan berasal dari latar biasa. Dan ketika Cheon Yeon tidak berkata apa-apa tentang laporan itu, Yoon Yong-bo kembali mendekati dan menakutinya. Nona, apa kau tidak mengerti bahwa mereka dengan identitas yang tidak dapat diverifikasi tidak bisa menjadi sukarelawan di garis depan? Seon Woo-jin yang mendengar itu langsung tahu kalau Yoon Yong-bo sedang berbohong. Karena Yoon Yong-bo juga sebenarnya tidak mengetahui identitas Seolpung, pemimpin mereka. Cheon Yeon lalu segera membalas kalau dia tidak pernah mendengar sesuatu seperti itu dari markas. Yoon Yong-bo tidak mau kalah dan tetap meminta Cheon Yeon untuk memberitahukan identitas lengkapnya kepada Korps 13. Atau kalau tidak, Cheon Yeon harus bergabung dengan Korps Naga yang melambung lainnya. Ketika diancam seperti itu, Seon Woo-jin langsung datang membantunya menjelaskan. Nona Cheon Yeon adalah teman dekat Jegal Seoyul, puncak pedang rahmat surgawi. Kau pasti tahu tentang klan Jegal kan? Bunga yang dijaga ketat dari klan Jegal dan putri dari ahli strategi aliansi Murim, Jegal Jigang. Ketika mendengar penjelasan itu, Yoon Yong-bo sedikit takut. Dia kemudian mencoba untuk memastikan dan bertanya, "Jangan bohong padaku, kenapa kenalan orang sehebat itu mau menjadi sukarelawan di garis depan?" Seon Woo-jin lalu menjawab dengan tenang dan masuk akal sekaligus menakutinya lagi. "Aku benar-benar tidak tahu, tapi dia pasti punya alasannya sendiri kan? Mungkin sesuatu yang berkaitan erat dengan apapun yang sedang dilakukan para petinggi di aliansi." Ketika mendengar jika ini adalah rencana dari para petinggi aliansi juga, Yoon Yong-bo berhenti mengorek informasi. Dan setelah melewati proses pemeriksaan identitas, mereka akhirnya saat ini sudah dibawa menuju asrama skuad ke-7. Ketika melihat bangunan itu, Seon Woo-jin terlihat seperti sedang bernostalgia. Dia juga kembali teringat ketika dirinya sedang terduduk dengan lemas dan dilatih oleh Seolpung di depan pintu asrama. Dia teringat tentang semua kenangan yang sedih ataupun yang menggembirakan. Dia juga bersyukur bisa menghindari skuad keempat Mak Yu-gyeom. Dan ketika dia sedang memikirkan semua itu, Seolpung tiba-tiba memegangi bahunya dan menyapa. Beberapa anggota pasti akan mencoba mengganggu para perekrut baru, jangan salah paham. Ketika mendengar itu, Seon Woo-jin kembali teringat dengan orang-orang yang mengganggunya di kehidupannya yang lalu. Waktu itu beberapa orang mereka mengatakan jika Seon Woo-jin adalah seorang sampah dan menganggapnya sebagai babi menjijikan. Mereka juga langsung mengusirnya dari skuad mereka, dan sambil terus memikirkan semua itu, dia ikut pergi bersama Seolpung menuju kamar. Meskipun dia masih merasa sakit hati, dia tetap merasa senang karena akan berada di skuad 7 lagi. Dan setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya sampai di kamar. Terlihat sudah ada cuma orang yang sedang menunggunya di ruangan itu, dan mereka terbagi menjadi 2 kelompok. 2 orang yang ada di sana langsung menyambut rekrutan baru. Bahkan orang yang berbadan besar merasa menemukan teman untuk makan bersama. Melihat betapa besarnya tubuh Seon Woo-jin. Namun berbeda dengan 3 orang yang ada di sana, orang-orang yang dulu merendahkan dan merundung Seon Woo-jin, mereka kali ini pun juga menghinanya. "Apa yang babi ini lakukan di sini?" Lalu temannya membalas, "Apa yang kau harapkan? Kau pikir kita akan dapat rekrutan baru? Lihat saja pemimpin skuad kita." Bahkan mereka sampai berani untuk menghina Seolpung. Melihat mereka yang tidak berubah meskipun tidak seburuk dulu, Seon Woo-jin terlihat sedih. Ketika dia sedang merenungkan semua itu, Seolpung menepuk bahunya dan memperkenalkannya kepada mereka. Ini dia Seon Woo-jin, putra ketiga dari klan bergengsi Seonwoo di Guinzhou. Dia akan menyesuaikan diri di garis depan, jadi tolong bantu dia.
Tetapi ketika mereka mengetahui jika Xian Wujin berasal dari klan Xianwu, mereka malah semakin menjadi-jadi dalam menghinanya. Jadi kau putra ketiga yang terkenal dari klan Xianwu itu. Kudengar kau lebih mirip babi daripada manusia. Si tolol yang dipukuli adik laki-lakinya. Orang yang sedang mengejeknya kemudian mendekat dan terus menghinanya sebagai babi. Dan meminta Xian Wujin untuk menggumukkan badannya agar cocok dijadikan umpan bagi iblis. Xiaopung sendiri hanya diam saja dan menyaksikan dari sana. Begitu juga dua orang yang ada di sana. Mereka saat ini sudah berdiri dan bersiap untuk menghentikan pembulian itu. Tetapi ketika mereka sudah bersiap, Xian Wujin sendiri tetap tenang dan tersenyum. Dia lalu menjabat tangan orang itu dan berbicara, "Senang bertemu denganmu, Hak Mujin." Hak Mujin sendiri terkejut kenapa Xian Wujin bisa mengetahui namanya. Dan ketika dia sedang kebingungan, Xian Wujin langsung menarik tangannya dan menghajarnya. Xian Wujin menginjak kakinya kemudian memukul perutnya dengan sangat keras. Dan setelah itu, dia memelintir tangannya lalu menghantamnya sampai terjatuh ke lantai. Setelah serangan itu, Hamujin sendiri langsung terkapar di sana dan diam saja. Ketika Hamujin sudah dihajar seperti itu, temannya mendatangi Xian Wujin dan bertanya apa yang sedang terjadi. Xian Wujin sendiri tertawa dan menjawab pertanyaan itu dengan tenang. "Apa yang kulakukan? Kau bilang aku tolol." Ketika mendengar jawaban itu, kedua orang tersebut langsung diam dan menjaga jarak. Xian Wujin sendiri diam saja dan memperhatikan. Tapi dia juga merasa ingin memukul mereka berdua juga agar semuanya adil. Tetapi ketika sedang memikirkan itu, ada orang lain yang datang ke sana dan bertanya, "Ada apa di sini? Aku tanya kau, apa sebenarnya yang terjadi di sini?" Ketika orang itu bertanya kepadanya dengan serius, Xian Wujin sendiri hanya tersenyum dengan tenang. Xian Wujin lalu langsung memberi hormat dan menyapa orang yang baru datang ini. "Senang bertemu denganmu, Ketua. Namaku Xian Wujin, baru ditugaskan di Squad 7 hari ini. Sejak aku tiba, ketiganya dengan ramah terus memanggilku babi dan sampah sialan. Jadi aku pikir akan kubalas dengan sedikit keramahan. Bagaimana denganmu, Ketua?" Orang itu kemudian langsung memperkenalkan dirinya dengan sombong. "Aku Ju Taikyung dari sekte Jomchang." Dan ketika dia memperkenalkan diri, Xian Wujin kembali mengingat tentang dirinya dan berbicara sendiri. Dengan bangga akan warisan Jomchangnya, dia tak akan pernah merendahkan diri untuk ikut-ikutan kebodohan para tolol itu. Swordplay dari Jomchang, Ju Taekyung, rasa bangganya sebagai murid sekte Jomchang, sekte bela diri peringkat ke-9 sangat tinggi. Dia tak sanggup menoleransi menjadi bawahan tak bernama di bawah ketua Xiaopung. Dia menjadi kanker di dalam Squad 7, menyeret ketiga tolol itu dan memicu konflik di setiap kesempatan. "Karena kau, cinta pertamaku, seseorang yang tak perlu mati harus meninggal. Kali ini aku tak akan membiarkannya terjadi lagi." Tapi kemampuannya mungkin termasuk elit tingkat menengah. Sebagai seseorang yang masih di tingkat peringkat kedua, menghadapi dia secara langsung akan sulit. Dan karena merasa tidak akan mampu melawannya saat ini, dia berhenti memprovokasinya. Ketika Ju Taikyung ada di sana, Xiaopung lalu mengajaknya untuk makan malam bersama dan saling menyapa. Tetapi Ju Taikyung malah terlihat sangat kesal. Dia kemudian langsung pergi dari sana juga. Xian Wujin sendiri yang melihatnya tidak hormat kepada Xiaopung menjadi sangat kesal dan berbicara kepadanya, kupikir-pikir kau senior Ju Taikyung kan? Aku sudah banyak dengar mereka memanggilmu Swordplay dari Jomchang bukan?" Tetapi ketika Xian Wujin mengatakan itu, Ju Taikyung langsung emosi dan memegang pedangnya dengan erat. Dia bertanya apa yang sedang dikatakan Xian Wujin. Xian Wujin sekali lagi bertanya, bukankah Swordplay dari Jomchang adalah gelar yang melekat kepadanya? Tetapi ketika Xian Wujin mengatakan itu dan bertanya, Ju Taikyung sendiri malah mulai menarik pedang dan mengancam akan membunuh Xian Wujin. Xian Wujin yang melihat itu langsung berlari dan berlindung di belakang Xiaopung dan berpura-pura ketakutan. Ju Taikyung juga langsung meminta Xiaopung minggir. Dia ingin membunuh Xian Wujin karena telah berani menghina seorang murid sekte Jomchang yang agung. Tetapi Xiaopung membela dan menenangkan Ju Taikyung. Dia baru tiba jadi dia tidak tahu apa-apa. Biarkan saja kali ini. Lagi pula, jika kau tidak menjatuhkan pedang itu, kau akan melanggar batas. Pasti kau tidak mau itu kan?
Tetapi ketika Xiaopeng mengingatkannya dan melarangnya, Zhu Taiqiong tidak terima dan malah melawan serta menghinanya. Bukankah aturannya bahwa seorang peringkat kedua sepertimu harus membayar harganya karena menipu seorang pendekar peringkat pertama? Apa kau bahkan akan menghentikanku, Xiaopeng? Melihat Kapten Xiaopeng dihina terus-menerus, Xian Wujin merasa sangat kesal ketika mendengar itu, dan dia kembali membalasnya sampai membuat Zhu Taiqiong marah. Maaf, aku minta maaf ketua. Mereka berani berbicara begitu kasar kepada ketua kami, seorang pendekar tingkat puncak. Jadi aku pikir aku akan memberi mereka pelajaran. Aku kira senior Zhu Taiqiong takkan peduli tentang hal-hal seperti itu. Dan ketika Xian Wujin membuatnya terlihat kesal, itu membuat dua orang yang ada di sana tertawa karena merasa cukup puas. Xian Wujin sendiri kembali berbicara untuk memprovokasinya. Senior Zhu Taiqiong tidak akan pernah menyusul ketua, tapi seseorang seperti kau dan aku, dengan selisih seperti itu, aku akan melampauimu dalam sebulan atau 2 bulan. Zhu Taiqiong semakin marah ketika mendengar itu dan bertanya apakah Xian Wujin bisa membuktikan ucapan tersebut. Xian Wujin tersenyum dan bertanya jika dia bisa apa yang akan Zhu Taiqiong lakukan berikutnya. Zhu Taiqiong kemudian menjawab tantangan itu. Aku akan memberimu 3 bulan. Setelah itu lawan aku dan buktikan. Nyawamu akan jadi taruhannya. Kau yang membawa ini pada dirimu sendiri. Tak ada keluhan. Xian Wujin setuju dengan itu. Dia lalu bertanya bagaimana jika dia yang menang. Dengan sombong Zhu Taiqiong menjawab jika dirinya sendiri juga akan mati jika kalah dalam duel itu. Namun ketika mendengar itu, Xian Wujin tiba-tiba berbicara dan mengusulkan sesuatu. Ah tidak, itu tidak akan bagus. Bagaimana mungkin kita membiarkan rekan berharga yang berjuang melawan para sekte jahat mati? Ini saranku, jika aku menang, mulai saat itu kau akan memperlakukanku sebagai kakakmu. Bagaimana? Kupikir itu cukup adil. Meskipun merasa sangat kesal, Zhu Taiqiong menerima persyaratan itu. Dia juga kembali mendatangi dan memprovokasi Xian Wujin. Silahkan berjuang sekuat yang kau mau. Aku akan membuatmu menyesal telah membuka mulutmu. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Dan ketiga orang pembuli itu langsung berlari untuk mengejarnya. Setelah semua orang pergi dari sana, laki-laki yang mengenakan pakaian biru tertawa sangat keras, mengatakan jika pemandangan tadi benar-benar sangat memuaskan. Dia langsung mendekati Xian Wujin dan menyapanya. Mari kita akur, aku rasa aku sudah mulai mengagumimu. Hahaha. Orang ini adalah Bi Saiyong, 15 tahun, murid dari BL Zhongmun, sekte yang dihancurkan oleh kultus darah dari Kaisar Bela Diri Agung. Lalu orang di sebelah Bi Saiyong juga ikut menyapa Xian Wujin. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku langsung menyukaimu. Entah kenapa, aku tahu kita akan akur. Dan orang ini adalah Bai Zhongwan. Mereka berdua adalah teman-teman Xian Wujin dari kehidupan sebelumnya. Bisa bertemu dengan mereka lagi membuat Xian Wujin merasa bahagia. Dia lalu mengatakan kepada dirinya sendiri tidak akan membiarkan mereka mati pada kehidupan kedua ini. Sementara itu, ketika dia sedang mengakrabkan diri dengan kedua orang itu, Xiaopeng menghampiri dan bertanya, "Kau yakin akan baik-baik saja?" Meskipun dia disebut swordplay, Zhu Taiqiong bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Xian Wujin kemudian langsung membalas pertanyaan itu saat itu juga tanpa ragu. Kalau begitu, bukankah ketua akan melatihku dengan benar? Dorong aku sekeras yang kau bisa, tentunya tanpa membunuhku. Aku sudah siap, dan tolong bicaralah santai saja. Aku sekarang anggota skuadmu, dan aku juga tidak lebih tua darimu kan? Setelah itu, Xiaopeng berpikir sebentar. Dia kemudian menjawab dan berbicara kepada Xian Wujin. Jika dia akan melatih Xian Wujin sampai memohon untuk mati saja. Ketika Xian Wujin terlihat tenang dan menerima latihan dari Xiaopeng, Bi Saiyong datang kepadanya dan mengingatkannya, mengatakan jika latihan ketua Xiaopeng itu untuk para master tingkat puncak, dan orang-orang seperti mereka tidak akan bisa bertahan. Xian Wujin hanya tersenyum ketika mendengar itu, karena dia sudah pernah merasakan pelatihan Xiaopeng pada kehidupan sebelumnya, dan kali ini dia ingin membuat teman-temannya untuk merasakannya juga. Dia lalu memprovokasi Bi Saiyong dengan mengatakan jika dia tidak percaya diri dan yakin dengan kemampuannya seperti yang terlihat. Bi Saiyong langsung menolak pernyataan itu, mengatakan jika dia adalah pria yang tidak takut apapun di dunia ini.
Tapi Sean Woo-jin terus saja menganggap itu candaan. Dan karena kesal dengan Sean Woo-jin, Bisa Yeong akhirnya berkata jika dia juga dengan senang hati akan ikut dalam pelatihan ketua Seolpung. Bae Jong-wan yang melihat mereka bersemangat ikut tertawa. Dia juga mengatakan akan ikut dengan pelatihan ketua Seolpung karena dia punya mimpi yang besar, mimpi untuk menghancurkan para kultus jahat dengan latihan tubuh baja paling ekstrim. Ketika Bae Jong-wan mengatakan itu, Sean Woo-jin terlihat sangat bersemangat, mengatakan jika dia juga ingin belajar teknik tubuh besi. Dia bertanya apakah Bae Jong-wan bisa mengajarinya juga tentang latihan tubuh baja itu. Ketika mereka berjabat tangan, Bae Jong-wan terlihat kebingungan. Dia bertanya apa Sean Woo-jin serius mengatakan itu. Ketika itu terjadi, Seolpung menghampiri dan berbicara. Sekarang kupikir-pikir, orang itu dari masa Kapten Cho pernah mengatakan sesuatu yang mirip denganmu. Sesuatu tentang ingin menguji siapa yang kulitnya lebih keras saat melawan para kultus. Mendengar itu, Bae Jong-wan menjadi sangat bersemangat. Ketika Bae Jong-wan bertanya dengan penuh semangat, Sean Woo-jin sendiri sebenarnya hanya sedang mengatakan kebohongan. Sean Woo-jin lalu mengatakan tujuannya yang palsu agar menarik perhatian Bae Jong-wan. Tujuanku adalah terbang seperti meteor menggunakan tubuh yang mengeras ini dan menghantam para kultus dengan hantaman sekujur tubuh. Bukankah akan menakjubkan jika aku bisa terbang seperti peluru meriam dan memecahkan mereka berkeping-keping? Bae Jong-wan sendiri membayangkan itu dengan malu-malu, dan ketika dia sedang memikirkan itu, Sean Woo-jin mengatakan jika dia melakukan itu, maka dunia bela diri akan memujinya seperti meteor dewa besi atau bintang terbang berlian. Mendengar itu, Bae Jong-wan menjadi semakin bersemangat untuk mendapatkan julukan itu. Melihat Bae Jong-wan yang berseri seperti itu, Sean Woo-jin berhenti karena sudah berhasil membujuknya. Keesokan hari, mereka bertiga sudah menjalani latihan bersama Seolpung dan saat ini sudah berada di sebuah hutan. Bisa Yeong yang ada di sana menyombongkan dirinya jika latihan seperti ini bukanlah apa-apa. Sean Woo-jin hanya diam saja karena baginya ini seperti saja memakan bubur yang sudah dingin. Dia berteriak kalau tidak ada yang istimewa dan mulai melompat dari sana. Tetapi ketika dia akan memulai latihan, ketika dia menginjak dahan pohon yang ada di sana, dahan pohon itu patah dan membuat Sean Woo-jin terjatuh. Sean Woo-jin pasrah terbaring di sana. Dia berpikir akan melakukan latihan ini setelah menurunkan berat badan beberapa kilo dulu. 1 bulan kemudian, latihan itu terus berjalan di tengah hutan. Bisa Yeong sudah terlihat berbeda meski sangat kelelahan. Setelah melarikan diri dari sektenya yang gagal dan tiba di baris depan, penerus sekte Bi ditempatkan dalam skuad yang sama dengan seorang murid sekte Jeomchang. Dia tidak mengharapkan banyak saat mengungkapkan asal-usulnya bahwa dia yang hanyalah seorang pejuang tingkat 2 akan kesulitan mendapatkan permintaan maaf dari seorang pendekar tingkat 1. Dia berharap setidaknya ada rasa bersalah dari mereka yang terjerat dalam tragedi itu. Tetapi kenyataannya berbeda. Ju Taekyung malah semakin menghinanya saat mengetahui asal-usul Bisa Yeong. Jadi, para tetua semua mati karena keserakahan mereka sendiri. Kau banggakan itu atau apa? Bisa Yeong akhirnya kehilangan akal dan menyerang. Tapi hasilnya sudah jelas. Hidupnya setelah hari itu tidak banyak berbeda. Di tingkat kedua, apalagi Ju Taekyung, dia bahkan tidak bisa mengalahkan satupun iblis. Metode pengembangan energi internal sekte Bi hilang, dan tanpa metode yang tepat, mustahil mencapai tingkat pertama. Semua terasa tidak adil dan dia tidak berdaya. Tapi dia lebih membenci dikasihani karena kelemahan daripada kematian. Lalu suatu hari, saat dia mengembang tanpa tujuan, seorang bajingan gila bergabung dengan skuad 7. Yang hanya peringkat kedua dengan tubuh yang bahkan tidak terlihat seperti pendekar pedang. Bajingan itu bertabrakan dengan Ju Taekyung sejak hari pertama. Perilaku yang tampak gila itu terasa sangat memuaskan bagi Bisa Yeong. Mungkin itulah alasannya dia akhirnya ikut dalam latihan, berpura-pura terpancing oleh provokasi Sean Woo-jin. Namun setelah melakukan latihan itu, dia sadar bahwa dia telah melakukan sesuatu yang benar-benar bodoh. Dia saat ini sedang memeluk pohon dan memandangi Seolpung yang ada di depannya. Dia berpikir jika dia tak akan kalah dalam hal kelincahan dari siapapun. Namun dia kesal karena kali ini dia kalah dari Seolpung. Dan karena perasaan itu, dia kembali bangkit dan tidak mau menyerah.
Ketika dia sudah bersiap untuk kembali latihan, dia kaget ketika Seon Woo-jin datang menyapanya. Hahaha, Sae-young, apa kau sudah merasa frustasi lagi hanya dalam setengah musim? Aku mungkin bisa segera menyusulmu. Setelah latihan beberapa waktu, akhirnya Seon Woo-jin sudah berhasil menurunkan berat badan dengan banyak dan kini terlihat ramping. Melihat Seon Woo-jin yang ada di sana, Bi Sae-young terlihat panik. Dia tidak mau jika harus kalah juga dari Seon Woo-jin. Mereka juga berada di tingkat kedua yang sama saat ini. Bahkan Seon Woo-jin membawa beban yang lebih berat darinya. Beberapa saat sebelumnya, Seon Woo-jin mempelajari teknik tubuh ringan dari Bi Sae-young. Dan Seon Woo-jin meminta bantuan Bi Sae-young hanya 3 hari setelah latihan. Dan sebagai gantinya, Seon Woo-jin mengajari Bi Sae-young metode pengembangan energi internal. Bi Sae-young menambah kecepatannya agar tidak tersusur oleh Seon Woo-jin. Setelah belajar pernapasan sirkulasi selesai, datanglah latihan senjata. Setelah makan, ketika pria itu berkumpul secara terpisah untuk latihan seni luar, dan di malam hari, anggota skuad bergantian sparring satu sama lain. Lalu keesokan harinya, mereka mengulanginya. Saat ini terlihat Seon Woo-jin dan Bae Jong-wan datang ke sana dengan napas yang berat. Dan ketika mereka sampai, mereka disambut oleh wakil pemimpin skuad, Na Seo-yul. Seon Woo-jin yang disambut olehnya terlihat benar-benar sangat senang. Dan ketika sedang berhadapan dengannya, Seon Woo-jin kembali mengingat tentang dirinya di kehidupan yang dulu. Na Seo-yul bahkan kehidupan sebelumnya, dia dengan hangat memeluk Seon Woo-jin saat dibully oleh semua orang yang memanggilnya babi. Dan saat itulah dia mulai menaruh cinta kepada Na Seo-yul. Dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dan dia juga tidak bisa mencegah kematiannya. Ketika Na Seo-yul mulai berlatih pernapasan, Seon Woo-jin juga duduk di dekatnya sambil terus tersenyum. Dia saat ini sangat tenang dan mulai latihan. Di sana juga ada Cheong Yeon bersama Cheon Ju-eun yang sudah mulai latihan pernapasan lebih dulu. Seon Woo-jin kemudian mulai menutup mata dan melatih pernapasannya. Saat ini dia sudah menguasai teknik kekuatan agung asal campuran dan 13 pedang Shenwu. Kecepatan pertumbuhannya tak tertandingi dibandingkan kehidupannya yang dulu. Bi Sae-young sendiri juga saat ini sudah mempelajari teknik metode ketenangan baru yang semakin membantunya. Bae Jong-wan juga sudah mempelajari metode pengembangan dari sekte tak terkalahkan diagonal. Dan berbeda dengan kehidupan sebelumnya, dia tidak hanya terobsesi pada seni luar. Latihan sekte Diamond Indestructible melatih baik bagian dalam maupun luar. Ini adalah sekte dengan aspirasi untuk mencapai ketahanan sejati. Sebenarnya sekte semacam itu tidak ada. Seon Woo-jin mewariskan metode hati tenang besi dari Shaolin kepada Bae Jong-wan dan hanya menambahkan sedikit untuk motivasi. Seon Woo-jin merasa tenang setelah melakukan kebaikan-kebaikan itu dan sedang fokus dalam latihannya saat ini. Sudah 2 bulan sejak Seon Woo-jin datang ke sini dan menurut ingatannya sebuah insiden besar akan segera terjadi. Sekitar waktu ini di kehidupan sebelumnya, suatu hari sekitar saat itu, Gangwi tiba-tiba menyerbu seperti tsunami. Unit Biryong yang sebelumnya tak pernah menghadapi lebih dari 5 atau 6 Gangwi sekaligus mengalami tragedi di mana satu skuad hampir musnah dalam bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski sebab dan akibat pastinya tidak diketahui, dengan insiden itu sebagai titik balik, situasi di garis depan mulai memburuk dengan cepat. Tapi dengan status dan kemampuan bela diri saat ini yang dimilikinya, Seon Woo-jin tidak bisa memberitahu siapapun tentang masa depan itu. Juga tak bisa mempersiapkannya sendiri. Seon Woo-jin merasa frustasi karena tidak bisa melakukan apa-apa ketika dia sudah tahu apa yang akan terjadi dari masa depan. Sementara itu di tempat yang lain, ada seorang pria yang sedang membuka jalan menggunakan pedangnya. Di belakangnya juga ada anggota kelompoknya yang sedang mengikuti. Dia saat ini sedang mengayunkan pedang untuk mengusir nyamuk yang selalu menghampiri. Dan karena sudah sangat semakin kesal, dia tiba-tiba melakukan sebuah gerakan dengan pedangnya. Dan setelah melakukan gerakan itu, dia berhasil menjatuhkan banyak sekali nyamuk. Orang di belakangnya kemudian memujinya setelah melihat pergerakan itu. Wow, seperti yang diharapkan dari pemimpin skuad, kau selalu luar biasa. Itu pedang 72 gelombang kan? Dan setelah mendengar pujian itu, orang itu menjadi merasa bangga dan lalu membalas ucapan itu. Ini tidak ada apa-apanya, itu dasar bagi seorang murid sekte Cheongseong. Dan anggota-anggotanya itu kemudian semakin memujinya.
Bahkan mereka menyebutkan kalau itu adalah teknik pedang angin biru milik Kapten Tim 1, Han Gyo-seong dengan julukan Raja Pedang Angin Biru. Sementara mereka mengatakan pemimpin sekuat mereka saat ini sebagai monyet cepat. Mendengar julukan yang aneh itu, pemimpin skuad mereka merasa terganggu dan malu. Dia kemudian memarahi anggotanya dengan kesal. Sementara para anggota skuadnya tidak mempedulikannya dan malah tertawa bersama. Mereka mengatakan jika dia adalah pemimpin skuad terbaik yang pernah mereka temui. Tetapi ketika mereka sedang bercanda dengan obrolan itu, tiba-tiba saja pemimpin skuad terdiam karena merasakan sesuatu. Dia lalu memerintahkan semua orang untuk diam. Dia mengatakan jika ada sesuatu yang datang dengan jumlah yang cukup banyak, merasakan kehadiran yang banyak itu, dia meminta teman-temannya untuk membuat formasi pertahanan. Namun ketika mereka sudah membuat formasi pertahanan, pemimpin skuad merasa jika jumlah musuhnya terlalu banyak untuk ditangani. Dan benar saja, ketika dia sedang bertahan dengan teman-temannya, segerombolan monster misterius muncul dari kegelapan. Pemimpin skuad kemudian langsung meminta kepada wakilnya untuk mengirim sinyal, sementara dirinya mencoba menghadapi monster-monster itu. Tetapi ketika dia mencoba untuk menghadapinya, monster-monster itu datang tanpa henti. Melihat kedatangannya yang tidak berhenti seperti itu, dia langsung memerintahkan kepada para anggotanya untuk mundur dari sana. Monster-monster ini adalah gangwi atau iblis, mempunyai sifat di mana kalau sudah fokus pada satu hal, dia sulit mengalihkan perhatian. Oleh karena itu, dasar menghadapi mereka adalah dengan operasi 2 orang satu arah. Sementara satu orang menarik perhatian, orang lain yang satu lagi menyerang. Tapi sekarang, anggota tim ke-6 untuk pertama kalinya harus menghadapi jumlah gangwi yang lebih banyak daripada mereka sendiri. Bukan hanya operasi 2 orang satu arah, malah harus menghadapi 2 atau lebih sendirian. Dan karena sudah kalah jumlah, satu persatu dari mereka mulai dilahap. Pemimpin tim mereka juga saat ini sedang kebingungan. Dia melihat anggotanya mulai dimakan satu persatu. Dia juga tidak tahan mendengar semua teriakan minta tolong. Dia lalu berteriak meminta kepada mereka untuk tetap fokus dan jangan membiarkan formasi runtuh. Namun ketika sedang memberikan perintah, satu sosok gangwi yang terlihat cukup kuat mulai menghampiri. Dan ketika dia mencoba menyerang, gangwi itu berhasil menangkap pedangnya dengan mudah. Ketika dia sedang berhadapan dengan gangwi yang terlihat cukup kuat, di belakangnya sudah muncul beberapa makhluk itu untuk mengepung. Dan karena melihat musuh yang begitu banyak, pemimpin tim kemudian melepaskan pedangnya. Dia saat ini mulai menyerang dengan tinju. Menggunakan tinju itu, dia berhasil bertahan dari kepungan para gangwi. Dia berhasil membuat mereka untuk mundur sebentar. Namun meskipun berhasil membuat mereka terjatuh, dia sadar jika jumlah musuh terlalu banyak. Dan ketika dia sedang memikirkan solusi untuk kabur dari sana, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak. Dan ternyata itu adalah Sun Woo-jin bersama dengan Bae Jong-wan yang meneriaki mereka adalah meteor baja. Ketika mereka datang, beberapa orang sedang dikepung oleh gangwi. Sun Woo-jin dan Bae Jong-wan yang melihat itu kemudian langsung membantu mereka. Mereka berdua langsung menabrak gangwi itu dengan tubuh mereka dan berhasil menjatuhkannya. Tetapi ketika mereka sedang melakukan itu, orang-orang yang sedang ditolong terlihat sangat kaget. Namun mereka berdua tidak mempedulikannya dan tetap bersikap keren. Lalu ketika gangwi yang lain mulai datang menyerang, mereka berdua tetap tenang. Bae Jong-wan sekali lagi menjatuhkan gangwi menggunakan tubuhnya. Dia kemudian langsung berlari menuju musuhnya yang lain, sambil berteriak jika menyerang mereka terlalu ringan untuknya. Pemimpin tim yang melihat itu juga terlihat terkejut dan terdiam sebentar. Dia bertanya-tanya bukankah mereka berdua berasal dari tim ke-7. Dan berkat bantuan kedua orang itu, jalur mundur terbuka. Dia kemudian tidak berlama-lama dan langsung meminta anggotanya untuk mundur dari sana dan lari secepatnya. Bahkan ketika Cheong Yeon datang ke sana, dia juga memintanya untuk mundur mengatakan jika jumlah musuhnya terlalu banyak. Sun Woo-jin kemudian datang menghampiri dan mengatakan sesuatu. Jangan khawatir, pemimpin Wong Cheon-won, aku punya rencana. Sae-yong, giliranmu. Setelah mendengar kode itu, Sae-yong sendiri mulai melukai telapak tangan. Dia juga menggerutu saat ini karena Sun Woo-jin menyuruhnya melakukan hal yang sangat gila. Dan setelah melukai tangannya hingga berdarah, Sae-yong langsung menyerang monster-monster itu satu persatu. Dan itu membuat semua monster fokus kepadanya.
Setelah berhasil membuat mereka fokus mengikutinya, Saeyong langsung pergi berlari dengan sangat cepat. Dia bahkan mengutuk Shen Wujin. "Wah, Shen Wujin, dasar bajingan!" Melihat pemandangan yang ada di depannya, Won Cheong-won tersenyum karena semua monster fokus mengikuti Saeyong. Dan setelah rencana itu berhasil, Shen Wujin kembali berbicara kepadanya. Para ketua regu lain juga akan segera tiba. Tapi kebetulan Cheong-yeon bisa mengendalikan aura pedang, jadi kalau ketua tim 6 mau membantu, kita bisa menghabisi beberapa terlebih dahulu. Setelah mendengar itu, Won Cheong-won terlihat bersemangat karena mengetahui ada harapan. Dia mengatakan akan memimpin pertarungan kali ini. Dia langsung bergerak dan meminta kepada mereka agar jangan sampai tertinggal. Akhirnya setelah beberapa saat, ketua regu yang lain sudah datang dan membantu membunuh para musuh. Shen Wujin mengingat kehidupan sebelumnya dan tragedi yang segera akan datang. Yang bisa dia lakukan hanyalah memotivasi orang di sekitarnya sambil takut berlatih. Tapi dia tidak menyerah. Sejak membuka mata lagi, dia menghabiskan waktu tanpa melewatkan latihan sehari pun. Dan hari ini, celah kecil yang tercipta dari usaha yang bertumpuk itu menyelamatkan rekan-rekannya. Serangan gerombolan Gangwi yang seharusnya hanya menyisakan satu korban, ketua tim Won Cheong-won, akhirnya diselesaikan dengan korban seminimal mungkin. Beberapa hari kemudian, Shen Wujin dan kelompoknya baru saja selesai berlatih dan pulang untuk beristirahat. Dan dalam perjalanan mereka, Saeyong mengeluhkan rasa sesuatu tentang obat yang mereka pakai. Memiliki bau yang sangat menyengat dan itu membuat orang-orang malas untuk latihan. Shen Wujin hanya tersenyum dan menjawabnya dengan sopan ketika mendengar keluhan itu. Dia kemudian memejamkan mata. Dia senang karena dalam beberapa hari terakhir cukup banyak orang yang menonton latihan luar mereka. Ketika orang-orang mendengar cerita bahwa Shen Wujin dan Bai Jongwan menjatuhkan Gan Gewi dengan hantaman tubuh, seni luar yang dulu dianggap trik pun mulai terlihat menarik lagi. Tapi ketika pelatihan sungguhan dimulai, kebanyakan orang akhirnya pergi. Tapi ada juga yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh melewati hambatan awal. Dan tentu saja langsung dicegah oleh orang-orang di sekitarnya. Shen Wujin yang mengalami kejadian itu hanya bisa menerimanya saja tanpa banyak protes. Namun ketika mereka sedang berjalan, orang-orang yang ada di sana sedang mengagumi seorang gadis yang bernama So Jiodang yang baru saja datang melewati jalan itu. Mereka semua sedang mengagumi kecantikannya. Dan ketika dia sedang melewati jalan itu, tidak sengaja Shen Wujin dan kelompoknya berpapasan. Shen Wujin sendiri mengakui tidak bisa berhenti mengagumi kecantikannya. Namun dia tetap saja menganggap jika wakil kepala divisinya, Na Seiyu, adalah yang tercantik. Dia kemudian terhanyut dalam pikiran itu dan terus memikirkan tanpa memperhatikan situasi di sekitar. Dan ketika dia sedang memikirkan tentang kecantikan itu, seseorang datang menghampiri lalu menyapanya dengan sopan. "Senang bertemu dengan kalian. Akhirnya kita bisa berkenalan. Aku adalah wakil kepala divisi dari tim 3, Myung Sahyeon. Sekarang baru bisa kukatakan, selama ini aku menganggap kalian melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Namun kalian telah membuktikan sendiri bahwa latihan itu benar-benar berharga. Jadi aku ingin meminta maaf karena telah mengabaikan usaha kalian." Mendengar dia yang meminta maaf dengan sopan, mereka bertiga langsung memaafkannya. Shen Wujin juga bersyukur jika Myung Sahyeon sudah mengakui mereka. Dan setelah mengatakan itu, Myung Sahyeon kemudian berbisik kepada Shen Wujin. Dia mengatakan jika sejujurnya ingin belajar satu jurus luar dari mereka. Namun pemimpin regunya tidak akan menyukainya. Dan ketika dia mengatakan itu, So Jiodang memanggilnya dari tempatnya dengan keras. "Wakil kepala divisi, kau tidak mau kembali?" Mendengar panggilan itu, dia langsung berlari. Dia juga mengatakan jika pemimpin mereka berbeda dari penampilannya dan cukup gigih. Dan ketika Myung Sahyeon akan pergi dari sana, tiba-tiba saja Shen Wujin memanggilnya tanpa sadar. Dan ketika Myung Sahyeon bertanya ada apa, Shen Wujin tiba-tiba terdiam. Dan setelah beberapa saat, dia akhirnya mengatakannya, "Tidak, hati-hati dengan dirimu. Aku berharap kita bisa berlatih bersama lain kali." Myung Sahyeon tertawa ketika mendengar itu dan berterima kasih. Mengatakan jika dia berharap seperti itu juga. Dia kemudian langsung pergi menyusul pemimpin timnya.
Myung Sahyeon adalah pria yang penuh semangat, sampai-sampai dia percaya diri menjadi wakil kepala divisi karena terpesona pada Dang Yeon. Dan karena dia sangat disukai, dia menjalankan peran kepala divisi sebenarnya dari tim 3, menggantikan Dang Yeon yang merasa canggung dalam berinteraksi. Tetapi ketika sedang memandangi kepergiannya, Shen Woo-jin terlihat menatapnya dengan sedih. Dia ingat karena di kehidupan sebelumnya, Myung Sahyeon mati oleh pedang Dang Yeon yang dicintainya. Myung Sahyeon yang dicuci otaknya oleh sekte iblis, dan Dang Yeon yang tanpa memiliki banyak pilihan, dia menghabisi nyawa Myung Sahyeon. Lalu suatu hari, dia menjadi wanita kepala divisi 4, Ma Yu-gyeong. Dan di saat-saat terakhir, pengkhianatan Ma Yu-gyeong mendorongnya ke dalam keputusasaan. Ketika mengingat kembali tentang semua kejadian itu, Shen Woo-jin akhirnya sadar kalau Dang Yeon bukan orang yang dingin dan sempurna seperti yang terlihat. Namun ketika dia sedang memperhatikannya dari sana, Saiyong tiba-tiba saja berbicara dan mengejeknya. "Jin, apa kau juga memiliki perasaan terhadap Nona Dang? Perasaan yang tak bisa terwujud, sebaiknya segera akan melepaskan." Shen Woo-jin hanya tersenyum dan mengatakan jika dia hanya ingin mencoba berbicara sedikit dengannya. Dia saat ini sedang mengingat kalau tak lama lagi Cheolgui atau roh besi akan muncul dan dia membutuhkan bantuan Dang Yeon. Namun ketika dia sedang memikirkan tentang itu, Saiyong tiba-tiba saja berbicara dengan keras karena terkejut. "Apa ini? Benarkah? Apa perasaanmu begitu dalam sampai-sampai hanya ingin mencoba bicara saja sudah terasa cukup?" Dan ketika dia sadar, Saiyong telah salah paham. Bai Jongwan tiba-tiba saja datang dan bertanya dengan suara yang keras sehingga terdengar oleh Chong Ji-eun. "Apa? Benarkah? Jin, apa kamu menyukai Nona Dang?" Ketika Shen Woo-jin mencoba untuk menjelaskan, Chong Ji-eun mulai berteriak memanggil semua orang, mengatakan jika Shen Woo-jin menyukai Nona Dang. Dan karena suara berisik mereka, itu membuat Na Seo-yu dan Chaeyeon juga memperhatikan dengan wajah yang penasaran. Shen Woo-jin semakin panik ketika melihat orang yang dicintainya terlihat sedih juga. Dia terlihat pucat dan semakin gugup. Dan untuk menghindari kegugupannya, dia kemudian mengajak mereka untuk makan karena akan melaksanakan patroli malam nanti. Singkat cerita, malam hari pun poek dan saat ini mereka sedang berada di dalam hutan. Patroli kali ini dipimpin oleh Seolpung sendiri. Dan ketika mereka berada di hutan, Seolpung meminta mereka untuk berhenti, lalu mengatakan jika sudah menemukan Cheolgui. Dan setelah menemukan monster itu, Seolpung langsung bergerak sendiri dan berhasil membunuhnya begitu saja. Kadang-kadang, kepala iblis sekte darah yang menargetkan anggota untuk sihir atau nafsu menjadi ancaman bahkan bagi para ahli tertinggi. Hanya saja di timnya Shen Woo-jin, mereka memiliki kepala divisi Seolpung yang membuat mereka aman. Namun kepala divisi mereka memiliki kelemahan yang fatal. Dan ketika Shen Woo-jin sedang mengatakan itu, wanita-wanita dalam kelompoknya sedang memuji kemampuan Seolpung. Dan setelah mendapatkan pujian itu, Seolpung menjadi salah tingkah dan langsung pergi dari sana. Kepala divisi Seolpung kesulitan dengan wanita, lebih tepatnya takut. Bagaimanapun, kalau saja dia tidak memiliki fobia terhadap wanita, dia pasti akan benar-benar sempurna. Dalam kehidupan sebelumnya, Shen Woo-jin mengingat jika sikap itu baru berubah setelah kehilangan satu orang. Namun dalam kehidupan kali ini, dia akan menghentikannya sebelum itu terjadi. Dan untuk melakukan hal itu, dia harus menyingkirkan orang yang menjadi penyebabnya terlebih dahulu. Dia kemudian langsung menatap ke arah Jo Taekyung, penyebab meninggalnya orang tersebut. Dia saat ini menatapnya dengan jijik, karena saat ini juga mereka terus berteriak jika dia tidak mengakui kepala divisi Seolpung. Namun mereka selalu mengikuti dari belakang dan tidak pernah maju. Ketika sedang memperhatikan Jo Taekyung yang sedang menikmati kemenangan ini tanpa melakukan apapun, Saiyong tiba-tiba saja berbicara kepada Shen Woo-jin. Dia mengatakan jika 2 minggu lagi waktu yang tersisa menuju pertandingan mereka, dan ketika bertanya semua persiapannya, Shen Woo-jin hanya tersenyum, mengatakan jika dia akan berusaha keras untuk melawannya. Saiyong terlihat kecewa ketika mendengar itu. Dia lalu meminta kepada Shen Woo-jin untuk membuat musuhnya hancur lebur. Dan ketika mereka sedang mendiskusikan hal itu, Seolpung ikut berbicara dengan mereka. Tenaga dalamlah yang menjadi masalah. Setidaknya kalau sudah mencapai setengah tingkatan, sehingga bisa memakai hanya gerak tenaga pedang,
Nah, Seo yang ada di sana juga ikut memberikan pendapatnya. Namun selain tenaga dalam, harus memperoleh pencerahan dan melampaui batasan aura pedang itu agar bisa menguasai ilmu pedang. Cheng Yun yang mendengar mereka kemudian menenangkannya, mengatakan jika itu akan baik-baik saja karena semangat Shen Wujin sudah melampaui tingkat kelas 1, hanya tenaga dalamnya saja yang belum. Dan ketika mereka sedang membicarakannya, Shen Wujin sendiri tidak membalas ucapan-ucapan mereka. Saiyong kemudian menduga jika Shen Wujin memiliki seseorang atau dukungan yang bisa diandalkan. Dia lalu bertanya kenapa Shen Wujin tidak menceritakannya saja karena hanya ada mereka yang mendengar obrolan ini. Shen Wujin lalu menceritakan jika ayahnya memberikan sebuah ramuan ajaib, ramuan yang bisa memberi tenaga dalam setara 10 tahun secara kasar. Saiyong lalu bertanya kenapa tidak meminumnya sekarang. Dan ketika itu, Xiaopeng langsung menjelaskannya kalau ada masalah pada kesuciannya. Dia kemudian bertanya apakah Shen Wujin memiliki terlalu banyak energi luar. Shen Wujin membenarkan hal itu, mengatakan jika ramuan itu dikonsumsi akan ada efek samping yang terasa. Dan ketika mereka sedang membicarakan hal itu, Chen Jeon terlihat kebingungan karena tidak mengerti dan bertanya kepada Nak Xiaoyu. Cheng Yun yang mendengar itu kemudian datang dan memberitahunya. Dia mengatakan kalau energi luar seperti ramuan ajaib memiliki setengah dari total tenaga dalam, risiko terseret ke penyimpangan aliran Qi meningkat. Dan Shen Wujin mengatakan jika ramuan itu dikonsumsi sekarang, penyimpangan Qi bisa terjadi. Shen Wujin yang mendengar penjelasan itu membenarkannya. Dan itu alasannya kenapa dia ingin meminum ramuan ajaib di saat-saat terakhir saja. Saat ini juga, berkat teknik perpaduan asal tak terbatas, dia dengan cepat menstabilkan tenaga dalam yang murni dan membangunkannya dengan tekun. Dia berencana meminum ramuan itu setelah semuanya benar-benar aman. Terlebih lagi, jika sudah setara kelas menengah tingkat 1, dia yakin bisa menghadapinya dalam kondisi sekarang. Ketika Chen Jeon masih sedang kebingungan, Bae Jongwan tiba-tiba saja menghiburnya, mengatakan jika dia sebenarnya juga tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan karena belum pernah meminum yang seperti itu. Melihat ada teman yang tidak mengerti juga, membuat Chen Jeon tersenyum cerah, dan melihat senyumannya itu membuat Bae Jonggyong salah tingkah. Sementara Na Xiaoyu sendiri langsung mengatakan jika mereka akan memiliki banyak pekerjaan untuk sementara. Karena setelah duel Shen Wujin, langsung ada pertemuan antara pemimpin aliansi dan sekte iblis darah. Dia mengatakan merasa sangat canggung karena tidak pernah menghadiri acara seperti itu sebelumnya. Shen Wujin sendiri saat ini tiba-tiba teringat jika pertemuan itu dulu diadakan pada generasi ke-13 dan pertemuan itu berjalan sangat damai, hanya berisi percakapan saja. Sambil terus membicarakan tentang hal itu, mereka berjalan melakukan patroli. Dan ketika dalam perjalanan itu, Cheng Yun menanyakan sesuatu yang cukup serius. Tapi bukankah aneh kalau energi luar melebihi setengah, resiko kehancuran oleh kekuatan jahat meningkat? Bagaimana mungkin kepala sekte iblis darah yang menyerap sebagian besar tenaga dalam untuk sihir bisa tetap hidup? Ketika mendengar itu, semua orang berhenti dan bertanya-tanya. Shen Wujin juga kembali mengingatnya. Dia ingat jika sekte iblis darah mereka kebanyakan menyerap energi vital orang lain untuk membangun tenaga dalam mereka. Dia juga penasaran bagaimana mereka bisa hidup dengan selamat. Sementara itu, keesokan harinya di sebuah tempat, Ju Taekyung sedang melatih pedangnya di bawah bimbingan Mak Yu Byeong. Dia bergerak dengan cepat menyerang patung kayu yang sudah disediakan. Dan ketika memperhatikan latihannya, Ma Yu-gyeong memujinya karena memiliki perkembangan yang cepat. Ternyata punya tujuan memang mempercepat perkembangan, memang benar-benar meningkat. Sekarang kau bisa percaya diri mengatakan bahwa kau sudah menjadi pendekar kelas atas tingkat 1. Mendengar pujian itu, Ju Taekyung langsung berhenti dan berterima kasih, mengatakan jika hasilnya ini berkat bimbingan para senior. Dan ketika dia sedang berterima kasih, Ma Yu-gyeong kembali memprovokasinya. Aku tidak berpikir kau akan kalah dari orang yang hanya berada di tingkat 2. Namun, jangan puas hanya dengan tidak kalah. Kau harus menunjukkan penampilan yang benar-benar menggetarkan. Layaknya murid sejati sekte Diancang, mengerti? Ju Taekyung langsung menerima permintaan itu dengan baik. Ma Yu-gyeong sendiri saat ini masih terlihat memiliki pandangan penuh dendam. Dan di dalam hatinya pun dia masih menggerutu.
Benar, kau harus membuatnya sadar peluang apa yang telah disia-siakan. Rasakan dengan mendalam arti dari keberanian menolak sekte Jomjang ini dan merendahkan Mayu Bieong.